Virus. Sama Pak Jun yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa mengisi Zoom pada malam hari ini. Tentunya ini satu kebanggaan ya buat saya sendiri tentunya, karena nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah ya. Intinya di AWM alhamdulillah semua ya belum semua impian sudah tercapai, tapi sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah mulai kelihatan Pak Jun gitu. Oke. Untuk profil saya memang dari awal saya lahir di Lampung 10 Maret 1988 Pak Jun. Jadi di sekolah dulu di Lampung. Alhamdulillah sekolahnya di Lampung, tapi sampai S1 saja Pak Jun. Sampai S1 ya. SD doang gitu maksudnya. Oh gitu ya. Iya, oke. Karena ya. Jadi S1-nya bukan S1 yang sebetulnya ya, tapi S1 SD doang. Jadi biar lebih bergaya dikit lah ya. Iya, oke. Pada awal 2004 silam saya melakukan merantau lah ya, kata orang-orang zaman sekarang kan merantau. Jadi 2004 silam saya merantau ke Bangka Belitung. Alhamdulillahnya di Bangka Belitung saya dapat pekerjaan Pak Jun. Dapat pekerjaan itu di toko snack, toko oleh-oleh khas Bangka Belitung. Kurang lebih di sana itu 3 tahun. Jadi kurang lebih di sana 3 tahun. Kenapa kok bisa sampai jualan buah dan lain sebagainya itu perjalanan lah ya, perjalanan hidup di rantau atau di kota orang lah. Jadi itu 3 tahun di toko snack. Itu duluan jualan buah atau duluan jadi sopir angkot nih, Mas Sidik? Duluan jual buah, Pak. Duluan jual buah karena duluan ya. Oke. Betul. Jadi sebelum jualan buah itu saya pertama kali datang ke Bangka itu di toko snack Pak, toko oleh-oleh khas Bangka. Jadi ada satu toko itu oleh-oleh khas Bangka. Saya kerja di situ selama kurang lebih 3 tahun. Selepas dari situ, karena memang saya orangnya kepengen karena kalau di rantau kalau hanya satu pekerjaan saja saya rasa kurang puas gitu Pak. Jadi saya memutuskan untuk resign di toko tersebut, dan setelah resign itu saya nggak punya pekerjaan. Saya ngekos dan lain sebagainya itu kurang lebih 6 bulanan lah ya. Saya kerja serabutan untuk bisa bertahan hidup lah, intinya seperti itu Pak. Jadi akhirnya selama tidak punya pekerjaan yang tetap dan lain sebagainya, akhirnya ketemu sama teman, sharing sama teman, dikenalin lah sama bos buah lah ya, bos buah di pasar. Akhirnya saya masih sempat jadi karyawan juga di situ. Jadi karyawan nggak lama sih waktu itu. Kemudian saya berpikir bagaimana kalau saya jualan sendiri, mungkin bisa menambah penghasilan. Karena waktu itu jualan buah itu prospeknya bagus banget Pak. Akhirnya saya memutuskan untuk jualan sendiri, karena memang di sebelah lapak saya jualan itu ada lapak yang kosong. Jadi saya ambil momentum itu, saya ambil kesempatan itu. Saya bermodalkan dengan modal seadanya, saya coba buka. Alhamdulillah 2008 itu sendiri, kios buah sendiri.
Alhamdulillah di situ usaha saya tidak sia-sia Pak, menemukan apa ya, rezeki yang luar biasa di bisnis buah itu kan. Ya, Akhirnya ya. 2010 itu saya memutuskan untuk menikahi apa ya, wanita idaman lah ya, wanita tercantik Oke, menurut saya saat ini Pak. luar biasa ya. Iya kan, Jadi artinya saat mantan itu, pacar lah. ya saat itu berarti pada saat jualan buah itu ekonomi udah lumayan membaik lah ya. Akhirnya berani menikahi wanita gitu ya. Betul, karena memang sudah membaik banget ekonominya, bahkan Oke. lebih dari cukup lah kalau untuk hidup ya. Hmm, hmm. Jadi Oke. Mas Sidik, halo? Mas Sidik? Sinyalnya kayaknya. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengar sekilas di awal ya, bagaimana seorang Mas Sidik ini ternyata lulusan S1 ya. bersama. Akhirnya di dua Mas Sidik, maaf, sinyalnya agak putus-putus. Halo? Ya, oke, baik. Ya, rupanya Mas Sidik agak kehilangan sinyal, teman-teman sekalian ya. Oke, tadi kita sudah dengar bagaimana seorang Mas Sidik ya dari Bangka Belitung yang lulusan S1 doang gitu ya, SD doang gitu ya, ternyata bisa ya meraih reward di AWM Star Life, teman-teman sekalian ya. Bahkan beliau latar belakangnya istilahnya tidak punya pekerjaan yang tetap, pekerjaannya serabutan, pernah menjadi pedagang buah, pernah menjadi supir angkot, bahkan pernah juga menjadi supir taksi. Dan ternyata beliau adalah salah satu peraih reward di AWM Star Life ya. Dan saya yakin sekali beliau akan menjadi pemenang-pemenang berikutnya di AWM Star Life ya. Karena teman-teman bisa lihat sendiri tadi dari wawancara kita di awal tadi kita sudah bisa melihat bagaimana tegasnya, lugasnya ya kan, dan bagaimana jiwa leadership kepemimpinan seseorang itu dari bicaranya aja tadi teman-teman udah bisa dengar sendiri tadi ya. Oke, sambil kita menunggu Pak Sidik yang mungkin sedang sinyalnya Pak Sidik sudah siap Pak ya, Sidik? ya, siap, siap. Mohon maaf tadi sinyal mungkin Pak ya. Ya, Mungkin ya, oke, sinyal memang sinyalnya. Ya, beberapa oke. ini agak sekali. Oke, Iya, lanjut oke Pak kita Sidik, lanjut ya. silakan. Mohon Hmm, maaf teman-teman ini atas ya, ketidaknyamanan karena memang kondisi sinyal ya, ya. Oke, oke, silakan lanjut. tadi di batas di jualan buah ya. Oke, jadi Hmm, 2010 saya menikahi apa namanya, mantan pacar saya nikahi, alhamdulillah. Tapi di 2012 terkena ini Pak, terkena badai hmm, ya, badai ekonomi ya. Mungkin hmm, di saat itu memang Tuhan menyuruh saya untuk berhenti jualan buah ya. Saya sih hmm, positifnya seperti itu. Jadi pas hmm, 2012 itu usaha saya di bidang jualan buah itu benar-benar tutup permanen, Pak, tutup permanen. Jadi hmm, saya harus sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai kepala rumah tangga itu bagaimana caranya untuk bisa hmm, mendapatkan penghasilan ya, untuk bisa mencukupi kebutuhan hmm, rumah tangga itu bagaimana caranya. Lalu saya punya hmm, inisiatif untuk membawa angkot, Pak, membawa angkot, dan alhamdulillah hmm, selama saya membawa angkot itu ya sambil 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 mencari uang ya. Karena hmm. memang zaman dulu mindsetnya itu mindset kerja, kalau nggak kerja ya nggak dapat Hmm. uang kan gitu kan. Ya, Kita ya, dengan mindset yang sekarang alhamdulillah sudah ya, kenal bisnis dan lain sebagainya. oke. Jadi selama jadi supir angkot itu saya pernah melamar ke 6 perusahaan sekaligus Pak. Pada waktu itu Hmm, memang perusahaan itu masih membuka lowongan pengemudi ya pada waktu itu, hmm, dan karena memang saya nggak punya ijazah ya, karena cuma tamatan SD saja, jadi yang hmm, direkrut itu yang diterima hanya lulusan SMP ke atas, SMA ke atas, oke. mohon maaf. Ya, Jadi akhirnya nggak terima di 6 perusahaan itu. Akhirnya nggak terima 6 perusahaan itu, akhirnya saya itu ditawari lagi sama teman untuk kerja di pabrik tahu. Jadi pabrik tahu di Bangka Belitung mulai sore, Pak. Sore hari sampai dengan pagi hari. Jadi begadang lah ya, intinya dari kalau siang itu tidur, kalau malam kerja gitu. Jadi kayak kelelawar yang malam hari kerja, ya, siang harinya tidur gitu.
Itu saya Oke. jalani selama kurang lebih 3 tahun juga. Saya jalani, saya apa namanya? Saya ambil ilmu-ilmunya supaya saya bisa mengolah dari kacang menjadi tahu itu bagaimana, dan dari kacang menjadi tempe itu bagaimana caranya, itu saya dalami terus ilmunya selama 3 tahun. Dan alhamdulillah selama 3 tahun itu iseng-iseng lihat Facebook, ya kan, iseng-iseng lihat Facebook. Memang karena waktu sudah jenuh Pak, sudah jenuh di kerja malam, Ya. sudah jenuh di kerja malam. Ya, coba-coba lihat Facebook. Akhirnya di situ menemukan lowongan kerja lagi, Pak. Menemukan lowongan kerja itu menjadi driver taksi, Bluebird. Ya, kita sebut nggak apa-apa, Pak, ya, perusahaannya. Ya, ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi di situ saya langsung gercep, Pak. Saya langsung gercep, saya tulis lamaran kerja dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini saya kasih lamaran kerja ke sana, saya antarkan. Besok paginya sudah ada panggilan, karena memang perusahaan ini mereka tidak butuh yang tamatan SMA dan sebagainya, ya. Dan intinya, alhamdulillah setelah tes drive itu hari tes itu ya lolos dan diterima pada waktu itu. Dan itu kalau nggak salah tahun 2018. Di tahun 2018 sudah. Akhirnya saya jadi taksi Bluebird sebelum saya ke Tambak. Pada waktu itu saya dapat tamu itu orang Jakarta, diri itu Tambak udah beliau bukan di Bangka Belitung, di beberapa di pesisir. Pak Sidik, sinyalnya agak kurang putus-putus, Pak Sidik. Sinyalnya agak putus-putus. Ya, ya. Oke, udah. Ya, lanjut, Mas Sidik. Oke. Halo, cek. Agak putus-putus sinyalnya. Ya, lanjut, Mas Sidik. Ini sudah ada, Pak? Belum? Ya, agak putus-putus. Jadi kadang-kadang ada bagian yang terpotong-potong. Pembicaraan agak terpotong-potong. Gitu, Pak. Ya, oke. Wifi, Pak. Pak Sidik pakai wifi atau seluler di sana? Kenapa? Halo. Ya. Oke, teman-teman sekalian ya, sahabat AWM Star Life. Jadi nanti Mas Sidik silakan dibenerin dulu sedikit jaringannya. Bagi teman-teman sekalian, sahabat AWM Star Life yang mungkin baru pertama kali hadir pada Zoom malam hari yang spesial ini, pada malam hari ini tentunya Anda mungkin yang baru pertama kali diundang oleh teman-teman Anda hadir pada Zoom malam hari ini untuk mendengar sebuah peluang yang luar biasa dari yang namanya AWM Star Life ya. Jadi AWM Star Life adalah sebuah perusahaan di bidang bisnis jaringan yang tentunya memiliki produk di bidang pertanian dan juga kesehatan ya. Nah, tentunya ya di balik produk dan yang luar biasa ada sebuah sistem bisnis yang juga sangat dahsyat luar biasa ya. Nah, di mana sistem bisnis ini tentunya sudah berhasil mencetak begitu banyak ya orang di Indonesia yang berubah hidupnya dari bisnis ini ya. Nah, salah satunya adalah yang kita wawancara pada malam hari ini ya, yaitu Bapak Ahmad Sidik dari Pangkal Pinang atau Bangka Belitung ya. Di mana beliau sudah mendapatkan reward daripada AWM Star Life yaitu tur 3 negara dengan cruise ya, dan juga meraih yang namanya tur Eropa secara sekaligus tentunya ya. Nah, teman-teman sekalian, dan beliau ya adalah seorang tamatan S1 SD doang gitu ya. Dan latar belakang beliau juga bukan bagus-bagus banget gitu kan. Teman-teman bisa dengar sendiri tadi kisahnya. Beliau pada awalnya bekerja serabutan pada saat melanglang buana ke Bangka Belitung, berjualan buah, kemudian menjadi supir angkor, supir taksi dan sebagainya. Ya, jadi sudah melalui begitu banyak perjuangan hidup lah ya. Nah, cuma terus terang saya juga penasaran dan saya yakin teman-teman juga penasaran malam hari ini gitu ya. Karena saya lihat beliau ini adalah orang yang memulai bisnis AWM Star Life di Bangka Belitung atau Pangkal Pinang. Beliau mengawalinya sendirian ya, dan hari ini
tim di sana ini luar biasa ya, dan saya lihat tim di sana ini betul-betul adalah calon tim-tim besar yang akan ada di Indonesia. Dan di sana saya lihat juga beliau sudah bisa mengajak beberapa rekan-rekan di sana untuk peraih reward juga bersama-sama. Jadi tentunya ada sesuatu ya, sesuatu visi besar, strategi khusus yang diterapkan oleh seorang Bapak Ahmad Siddiq yang kita panggil Mas Siddiq malam hari ini ya. Oke, lanjut Mas Siddiq. Gimana Ya, ceritanya? baik. Ya, mohon maaf. Ini tes dulu Pak, suaranya kira-kira sudah jelas atau udah sip. sudah ya? Oke. Baik, ini Ya. ganti handsfree tadi handset lanjut. Bluetooth soalnya. Ya. Oke. Oke, baik. Oke. Sebelum ke tambak ya, mohon maaf ini ya teman-teman tadi keputus ya. Oke, Ya. sebelum ke tambak itu jadi saya jadi supir taksi tadi ya, driver taksi. Jadi di sela-sela itu saya dapat tamu. Tamu itu seorang bersama PT yang buka tambak udang di Bangka Belitung ya Pak. Saat itu tuh saya iseng karena memang ya siapa tahu dengan kerja di tambak itu bisa merubah ekonomi ya setelah sekian lama ekonomi naik turun ya. Pada waktu itu saya sama beliau saya beranikan diri tanya kepada bapak saya bilang, Pak ada lowongan enggak? Gitu kan, baik dengan beliau disambut ada pulang kata beliau, memang saya lagi butuh orang kan gitu, tapi saya nggak punya ijazah Pak. Kabar orang masa bodoh dengan ijazahnya gitu, yang penting mau nggak kerja. Dan akhirnya saya memutuskan untuk oke Pak, saya kerja gitu kan. Setelah itu saya mulai di tempat itu dan akhirnya posisinya itu langsung sebagai teknisi WhatsApp, asisten teknisi tambah dari teknisi mana perkembangan dan pertumbuhan itu tergantung teknisinya. Sebentar Pak Mas Siddiq sebentar. Teman-teman yang lain suaranya Pak Mas Siddiq bagaimana? Kalau saya dengarnya kok agak putus-putus ya. Kalau teman-teman bagaimana? Boleh chat teman-teman sekalian. Soalnya sayang kalau informasinya terputus, sayang sekali. Iya, Pak Zek ini bilang putus-putus ya. Yang lain gimana? Yang lain? Kalau ini kira-kira ya, ini putus-putus semua nih Pak Mas Siddiq. Ada putus-putus, kresek-kresek kurang jelas. Jadi kayaknya headsetnya katanya bermasalah atau sinyal ya. Iya bener nih. Oke. Bu Abdaya putus-putus, Mr. Ken putus-putus. Jadi ya agak putus-putus nih Mas Siddiq. Sayang kalau informasinya terputus. Soalnya Mas sama Siddiq pakai handphone kan ini kan? Pakai handphone kan? Ya, pakai handphone Pak, betul. Pakai handphone ya. Oke. Coba ya, coba jadi ini tolong dicek lagi teman-teman. Nah, kalau coba didekatkan begitu Google. Nah, kalau didekatkan gitu boleh. Boleh. Ya. Oke. Baik, Mas Ahmad Siddiq. Di ini kira-kira jelas atau putus-putus gitu suaranya? Sudah. Ini pakai WiFi atau data seluler, Mas Siddiq? Pakai data seluler, Pak. Data seluler ya. Nah, oke. Baik, betul. Dideketin tuh bagus. Oke. Baik ya, Pak Siddiq ya, teman-teman ya. Iya, tapi masih putus-putus. Saya nggak tahu yang salah di mana nih. Putus-putusnya di mana nih? Apakah di headsetnya atau di sinyalnya nih? Nggak tahu juga nih. Oke, coba lanjut dulu Mas Siddiq. Lanjut dulu. Oke, baik. Salah aja teman-teman. Ini alhamdulillah setelah bekerja di tambak udang ya, tapi di sana posisinya nggak bertahan lama Pak ya, waktu di tambak udang, karena memang pada waktu itu ada virus masuk ke semua negara ya, ke seluruh dunia masuk, itu namanya virus corona Pak. Pada waktu itu di 2009 virus corona masuk di seluruh Indonesia ya, atau menyebar ke seluruh dunia. Jadi Indonesia itu kan sudah terdampak pada waktu itu 2019, tapi lockdown-nya kan di 2020 ya pada waktu itu kalau nggak salah. Oke. Pada waktu lockdown itulah akhirnya saya terkena dampak juga Pak. Akhirnya saya dirumahkan dan apa namanya, sudah tidak lagi bekerja di situ. Nah, disinilah pada waktu sudah tidak lagi bekerja di tambak, disinilah saya mulai mengenal bisnis jaringan Pak. Jadi bisnis jaringan yang pertama kali saya kenal itu
bisnis dari Cina, Pak, dari Tianjin Cina sana, yaitu Tianx lah ya, boleh disebut ya, Ya, inisialnya Tianx. ya, Pada waktu itu oke. saya dikenalin sama orang Jakarta, Pak. Jadi pas Hmm, kebetulan saya lagi nganggur-nganggurnya, saya dikenalin sama orang Jakarta. Upline saya kebetulan orang Jakarta pada waktu itu. Saya akhirnya hmm, join karena melihat kok ini bisnis bisa seperti ini dan sebagainya. Karena beliau mengirim banyak sekali testimoni orang-orang sukses yang sudah sukses banget di bisnis jaringan ya. Jadi hmm. akhirnya saya memutuskan untuk join dengan sisa tabungan yang ada. Saya join di sana dan ya, karena memang kan pemula ya Pak. Jadi nggak bisa berkembang karena yang pertama pemula, yang kedua upline saya orang jauh, orang Jakarta. Jadi nggak, ini saya harus mulai dari mana gitu kan. Jadi Ya, ya. bingung sekali, ini bisnis orang-orang bisa sukses, kenapa sih kok orang bisa sukses tapi saya nggak bisa gitu kan. Oke, Akhirnya sebelum karena memang nggak ada bimbingan deh. mm-mm. Mas Iya Sidik, Pak, saya pingin tahu dulu nih sebelum lanjut ya Mas Sidik ya. Saya siap pingin siap. teman-teman juga berbagi dengan pengalaman Mas Sidik ini. Jadi gini, apa yang membuat seorang Mas Sidik saat itu mengeluarkan sejumlah tabungan untuk join dalam sebuah bisnis jaringan? Apakah karena produk atau karena ingin merubah hidup, Mas Sidik? Karena di situ saya melihat peluang ya Pak. Oke. Intinya untuk bisa supaya merubah ekonomi, menambah pundi-pundi penghasilan ya. Mindset mindset saya kemarin tempo dulu tuh kepikirannya kayak gitu karena memang dikasih testimoni itu sama upline saya pada waktu itu memang orang-orang yang sudah sukses seperti itu kan. Ya, Cuma cara ya. trik jalannya dan lain sebagainya. Cuman saya hanya diarahkan ke Zoom, dan sebagainya itu ya. Bahwasanya bisnis jaring itu bisa kok bisa bikin kita berubah dalam segi ekonomi seperti itu kan. Tapi ya Oke. lagi itu kan memang masih lah ya, masih pemula dan memang benar-benar nggak paham bagaimana bisnis seperti ini tuh jalan lewat harus dimulai dari itu nggak paham. Jadi akhirnya hanya jadi seorang konsumen lah ya, pemakai Hmm. produk saya karena sayang kan sudah join produk nggak dikonsumsi kan. Oke, Mas Jadi Sidik, coba akhirnya dilepas headsetnya, Mas Sidik. Boleh dilepas headsetnya, keresek-keresek lagi katanya teman-teman nih. Coba dilepas headsetnya mungkin, pakai speaker aja coba. Coba pakai speaker oke. katanya. Siapa tahu bisa, mungkin yang gangguan headsetnya mungkin. Coba. Tanpa handset sudah saya lepas. Udah dilepas ya? Udah dilepas ya? Sudah. Oke, berarti sinyalnya kayaknya teman-teman. Ya, sinyalnya Mas Sidik ini kayaknya agak gangguan di sana ini. Beberapa hari kurang bagus Pak. Oh gitu Sinyal ya? kurang bagus. Iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Baik, baik. Oke, coba sebentar ya. Jadi coba di refresh dulu. Mungkin ada aplikasi lain ditutup biar enggak berat dulu, Mas Sidik. Sambil saya teruskan sedikit ke teman-teman. Jadi aplikasi yang lain yang mungkin terbuka coba di close dulu sambil di refresh. Siapa tahu ada aplikasi yang running, jadi bisa tidak mengganggu sinyalnya ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengar sekilas ya bahwa seorang Bapak Ahmad Sidik ternyata, nah ini ternyata benar juga prediksi saya gitu kan, karena walaupun beliau latar belakangnya pedagang buah, supir angkot gitu ya, tapi ternyata dari bahasa yang beliau keluarkan itu bahasa-bahasa pemimpin soalnya ya. Nah, jadi ternyata memang beliau rupanya itu ya pernah bergabung dalam sebuah bisnis jaringan ya. Nah, ternyata bisnis jaringan yang pernah beliau bergabung itu kebetulan adalah perguruan saya juga. Jadi kita berguru di perusahaan yang sama lah waktu itu ya. Tapi saya tidak kenal Pak Ahmad Sidik pada saat itu. Tapi maksud saya adalah saya percaya dan yakin bahwa gemblengan mental Mas Sidik yang saat ini ya ada itu ternyata ada di perusahaan bisnis jaringan, gemblengannya maksudnya ya. Dan ternyata memang seorang Bapak Ahmad Sidik itu bergabung dalam sebuah bisnis jaringan itu bukan karena ada ini ya, bukan karena apa namanya produk ternyata ya, tapi karena dia ingin merubah hidup ya. Dan terus terang itu juga yang membuat banyak sekali rekan-rekan bergabung dalam sebuah bisnis jaringan.
karena mereka ingin merubah hidup. Ya, karena produk itu sebenarnya hanya objek saja gitu kan. Tapi sistem dalam bisnis jaringanlah yang bisa merubah hidup kita semua ya. Jadi artinya apapun produknya sebenarnya kita semua bisa sukses. Yang penting perusahaan itu punya dukungan yang luar biasa baik dari sisi sistem dan lain sebagainya ya. Oke, baik Mas Sidik, lanjut Mas Sidik. Oke, baik. Cek suara dulu, Pak. Ya, Kira-kira sudah. belum? Aman, lanjut. Ya. Oke, baik. Karena memang apa namanya di bisnis yang pertama itu memang pemula ya Pak, pemula. Jadi tidak paham bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara prospecting orang dan lain sebagainya. Ya memang benar-benar hanya jadi seorang yang sudah masuk tapi sebagai konsumen lah ya, intinya seperti itu ya. Jadi produk yang sudah ada itu terus terang memang saya konsumsi Pak ya, karena mubazir kan ya kalau nggak dikonsumsi kan. Ya. Pada waktu itu setelah tidak saya jalankan karena memang nggak tahu jalannya seperti apa, saya dikenalkan lagi bisnis itu dari Turki Pak, dari Turki. Dan kebetulan upline leader saya kali ini dari Bangka Belitung. Oke. Yang saat ini juga ada di dalam Zoom kita pada malam hari ini. Pada waktu itu karena saya sudah ada pengalaman di awal ya, di awal saya terus kerjakan bisnis itu, dan alhamdulillah lagi-lagi di situ saya tidak menemukan yang namanya celah bagaimana supaya bisa mendapatkan income ya, karena mungkin pengalaman ya Pak, dari pengalaman yang mungkin belum memadai dan lain sebagainya. Akhirnya di situ saya setelah tidak lagi fight di bisnis itu, saya mulai coba cari peluang lagi melalui YouTube. Jadi saya coba searching di YouTube, cari modal yang, karena memang pada waktu itu keuangan lagi pada waktu itu saya ketemu peluang bisnis, dan kebetulan basicnya ada di bisnis SMP Pak. Jadi saya beli bahan-bahan yang katanya ada di dalam video YouTube, beli semua bahannya saya olah. Pada waktu itu 100.000 saya olah, alhamdulillah gagal Pak. Gagal baru pertama, kurangnya lagi kita coba lagi yang kedua dengan modal yang sama, masih gagal. Ketika itu modal 3 saya coba. Oke, Mas Sidik, sorry ini suaranya hilang-hilang lagi nih Mas Sidik. Teman-teman juga banyak yang ini. Mas Sidik boleh coba off dulu, nanti keluar masuk lagi, coba boleh? Kayaknya sinyalnya yang ini. Coba off dulu, nanti masuk lagi, boleh? Biar di refresh dulu mungkin. Jadi biar bisa lebih bagus, mungkin silakan. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Tadi kita sudah dengar kisah sedikit daripada Bapak Ahmad Sidik ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang pertama kali mungkin mengenal AWM Star Life, AWM Star Life saat ini memiliki sebuah bisnis yang sangat luar biasa ya, bisnis plan yang sangat luar biasa yang kita sebut sebagai reseller star program ya. Seperti bisnis jaringan yang lain yang ada di Indonesia ya, AWM Star Life memulai bisnis ini baru sekitar 1 tahun perjalanan di Indonesia. Kami memiliki produk di bidang pertanian dan juga produk di bidang kesehatan. Nah, kalau kita bicara dari sisi produk, apa kelebihan AWM Star Life dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada di Indonesia? Kelebihan penting pertama dari sisi produk adalah kami memiliki pabrik sendiri untuk produk pertanian kami ya. Jadi kami hari ini memiliki produk pertanian yaitu pupuk organik nasional atau Pornas, di mana dalam Pornas itu kita memiliki 2 jenis, yaitu ada Pornas untuk pembenah tanah dan Pornas untuk pupuk atau nutrisi bagi tanaman ya. Dan saat ini kami sedang melakukan penelitian untuk menerbitkan yang namanya pestisida organik ya. Nah, jadi khusus untuk produk pertanian, Pornas memiliki pabrik sendiri. Nah, kenapa pabrik sendiri ini adalah satu kelebihan teman-teman sekalian? Karena kalau kita mengambil dari pabrik orang lain yang bukan milik kita,
satu saat nanti kalau barang itu laku atau produk itu laku, maka satu saat nanti pabrik pasti naikin harga, ya. Nah, ketika pabrik itu menaikkan harga, maka otomatis perusahaan bisnis jaringan yang mengambil di pabrik orang lain tentunya harus punya pilihan. Yang pertama pilihannya adalah kalau mau kualitasnya tetap bagus, maka harga ikut naik. Yang kedua, kalau tidak mau harga naik, maka kualitas diturunkan. Jadi biasanya perusahaan bisnis jaringan hanya punya dua opsi itu saja, teman-teman sekalian. Ya, dan ini dua opsi yang sangat tidak enak dalam sebuah bisnis jaringan. Saya yakin teman-teman sekalian mungkin ya Anda yang hadir pada Zoom malam hari ini pernah memiliki sebuah pengalaman. Ada dalam sebuah bisnis jaringan yang sedang asik-asiknya Anda menjalankan bisnis, tiba-tiba harganya naik. Nah, ya kan? Atau kemudian kualitasnya turun. Nah, ini dua-duanya akan menghancurkan produk itu sendiri dan repeat order akan terganggu dengan adanya hal-hal seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu memiliki pabrik sendiri adalah keputusan daripada AWM Star Life karena kami ingin membangun bisnis ini jangka panjang dan kami tidak ingin harga itu naik dalam waktu singkat, ya, atau kualitasnya kami turunkan. Nah, itu kami tidak mau melakukan itu. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa kami berinvestasi dalam pabrik sendiri. Dan ini adalah satu kelebihan teman-teman sekalian, ya. Nah, kelebihan lain lagi dari produk kami adalah tentunya produk kami satu-satunya produk yang dijual oleh bisnis jaringan yang bukan hanya kata-kata kami sendiri dikatakan organik, tapi sudah berdasarkan hasil sertifikasi dari LSO atau Lembaga Sertifikasi Organik, ya, yang merupakan pihak ketiga di bawah naungan Kementerian Pertanian yang sudah betul-betul mensurvei pabrik kami, mensurvei bahan baku yang digunakan, mensurvei proses pengolahan produk kami dan sebagainya sehingga mendapatkan sertifikasi organik, ya. Dan selain itu sudah ada hak paten, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika hari ini Anda di luar sana, mungkin Anda akan banyak temui bahwa di luar sana banyak perusahaan bisnis jaringan yang juga menjual pupuk organik misalnya, ya. Tapi sekali lagi, di AWM Star Life kelebihannya punya pabrik sendiri, itu yang pertama, dan punya sertifikasi organik, yang tentunya belum tentu dimiliki oleh perusahaan bisnis jaringan yang lainnya, ya. Di luar sana orang boleh mengaku produknya organik, tapi ketika belum ada sertifikasi organik, maka belum dikatakan organik betul-betul, karena belum lolos sertifikasi, ya. Nah, itu dah kelebihan daripada produk kami, teman-teman sekalian, ya. Karena kalau kita bicara produk, tentunya tidak ada kecap nomor 2. Semua akan bilang produknya nomor 1. Demikian juga dengan kami di AWM Star Life. Tentunya kami menganggap produk kami adalah yang terbaik, ya. Nah, demikian juga dengan produk kesehatan lainnya. Kita juga punya produk kesehatan yang bisa membantu masyarakat Indonesia yang sudah terkena dampak pestisida dan pupuk kimia ke tubuh mereka. Kita bereskan dengan produk terbaik kami yang bekerja di 3 sisi, yaitu pembersihan tubuh, perbaikan sel, dan juga penguatan sel. Ya, jadi kita punya produk AWM Slim untuk pembersihan tubuh, kita punya produk Vitamin untuk perbaikan sel, dan yang terakhir adalah produk penguatan sel, itu yaitu Bipro Nano Propolis. Jadi kita punya produk kesehatan itu bekerja di 3 sisi secara sekaligus untuk mengurangi dampak daripada bahan kimia. Ya, oke. Pak Sidik belum masuk lagi ya, Pak Sidik ya? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi itu dari sisi produk teman-teman sekalian yang mungkin baru pertama kali kenal AWM Star Life, ya. Kalau teman-teman ingin tahu detail silahkan dengarkan YouTube channel kami, di situ banyak sekali presentasi berkenaan dengan produk-produk terbaik daripada AWM Star Life. Malam hari ini saya tidak ingin cerita itu secara detail karena malam hari ini tugas saya adalah mewawancarai Pak Ahmad Sidik sebagai bintang tamu kita malam ini, ya. Nah, kemudian dari sisi bisnis plan. Ya, kalau produk semua akan bilang produknya nomor 1. Sekali lagi tidak ada kecap nomor 2. Nah, tapi kelebihan daripada bisnis plan yang ada di AWM Star Life adalah kita punya yang namanya Reseller Star Program. Reseller Star Program ini adalah sebuah bisnis plan yang sangat revolusioner. Betul-betul mengatasi kelemahan semua bisnis jaringan yang hari ini ada di Indonesia dan di dunia. Ya, kenapa saya bilang mengatasi semua kelemahan itu? Karena memang selama ini ya hal-hal yang kami benarkan di sistem kita di Reseller Star Program itu kami sempurnakan dari keluhan-keluhan teman-teman semua yang ada di luar sana dengan berbagai macam bisnis plan yang hari ini ada di Indonesia. Ya, jadi keluhan-keluhan teman-teman yang ada di luar sana itu apa sih? Yang pertama, ya biasanya
kalau yang namanya bisnis jaringan itu kan ada dua tipe aja di Indonesia. Ada yang multi level marketing yang kakinya banyak, dan ada yang sistem binari. Binari itu kaki kanan kiri gitu kan. Nah, kalau kita bicara peta persaingan di Indonesia hari ini, yang rame itu adalah yang binari. Yang multi level marketing itu sudah mulai tidak dilirik lagi oleh banyak pelaku bisnis jaringan yang ada di Indonesia. Ya, kenapa? Karena memang lebih susah dibandingkan yang binari yang lebih mudah. Tapi dalam bisnis binari sendiri ternyata banyak juga pengalaman teman-teman yang nggak enak gitu kan. Karena binari namanya juga bina kanan, bina kiri. Artinya teman-teman pelaku itu baru mendapatkan hasil yang maksimal itu ketika kanan kiri jaringannya itu berjalan dengan bagus. Jadi ketika jaringannya tidak berjalan dengan bagus, otomatis mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal dari jaringan mereka. Apalagi kakinya besar sebelah atau pincang. Nah, itulah masalah di bisnis jaringan yang selama ini ada di Indonesia dengan sistem binari. Nah, oleh sebab itulah makanya di Reseller Style Program kami menyelesaikan kejadian itu. Di mana di Reseller Style Program di AWM Star Life, teman-teman bisa mendapatkan bonus per titik ya tanpa batas kedalaman. Jadi artinya setiap ada satu titik omset pertumbuhan, entah itu kaki besar, kaki kecil, atau misalnya jaringan Anda besar 11 sekalipun, Anda akan tetap mendapatkan yang namanya bonus per titik tanpa batas generasi kedalaman. Itulah kelebihan utama daripada bisnis plan AWM Star Life ya. Dan yang luar biasanya adalah sistem ini kami buat anti jebol ya, dan yang luar biasa dahsyatnya adalah payout-nya kami berikan maksimal untuk Anda. Tidak ada payout yang tersimpan di perusahaan. Karena kami ingin semua leader itu sejahtera, mendapatkan hasil yang luar biasa bagus ya. Oke. Nah, jadi itu sekilas info dari saya berkenaan dengan produk dan bisnis plan dulu ya. Nah, kita lanjut sedikit dengan Pak Ahmad Sidik atau Mas Sidik. Silakan Mas Sidik. Hidupkan silakan. Ya, silakan Mas Sidik. Dihidupkan mikrofon. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Mohon maaf ya teman-teman, memang sinyal atau apa Ya. kendala pada malam hari ini. Ini Oke. cek dulu Pak, kira-kira suaranya masih putus. Ya, udah lebih baik. Silakan lanjut. Sudah lebih baik. Iya, baik. Alhamdulillah begitu. Oke, tadi juga lupa nih dari sudah dimulai dari mana juga sudah lupa. Ya, saya pingin tadi gini, Mas Sidik. Saya pingin ya, teman-teman juga pingin tahu nih, Mas Sidik, apa yang membuat Mas Sidik akhirnya terjun dalam bisnis jaringan? Kesuksesan seperti apa yang Mas Sidik harapkan dari sebuah bisnis jaringan? Kenapa kok akhirnya memilih bisnis jaringan sampai hari ini? Silakan Mas Sidik. Iya. Kita melihat banyak konsep di luaran sana itu khusus di bisnis jaringan ya Pak, itu saya banyak banget, itu sudah banyak banget yang namun memang juga yang ini adalah besar ya, mau buat atau memang dengan salah ya itu apa masih jaringan ya, karena saya benar-benar membuat hidup jauh lebih baik gitu Pak, karena saya punya jadi impian saya itu sebenarnya membahagiakan seluruh baik. Masih putus-putus? Iya nih, Mas Sidik masih berat ini, putus-putus. Jadi masih masih kasihan nih teman-teman, saya tidak mendapatkan informasinya. Sinyalnya kayaknya nggak bagus. Mungkin saya matikan kamera nggak apa-apa. Mungkin kita coba matikan kamera. Oke, coba lanjut. Oke, cek. Gimana ya, teman-teman? Silakan. Suaranya, ya, coba lanjutkan. Kalau memang masih putus-putus. Silakan. Oke, jelas. Baik. Silakan. Jelas. Jelas ya. Oke, berarti memang dari kamera ya Pak mungkin. Mohon maaf ya teman-teman, saya nggak on kamera ya, karena memang handphonenya nggak support atau sinyal dah kurang ini. Oke, baik. Kenapa saya masih fight ya Pak di bisnis multi level atau di bisnis jaringan? Ya, saya melihat peluang yang sangat besar sekali Pak di bisnis di bisnis jaringan seperti ini dibandingkan dengan bisnis konvensional ya.
Karena pertama kalau kalau bisnis jaringan itu pasti dengan modal yang sangat minim, tapi kita bisa meraih seluruh impian kita, kan seperti itu, tanpa memikirkan sistem dan lain sebagainya. Yang penting kita selagi kita masih mau untuk sukses, insya Allah di bisnis multi level ini bisa menjembatani kita semua untuk sukses, gitu Pak. Jadi dibanding dengan konvensional, saya sudah berada di konvensional dulu di 2008 ya sampai dengan 2012 yang jualan buah itu, dan akhirnya ya memang begitu kita sudah diambang apa namanya ya Bu, saya katakan diambang kehancuran lah ya, bisnisnya hancur itu kan. Bisnis hancur harus kita mulai dari awal. Sedangkan kalau saya lihat di bisnis multi level atau di bisnis jaringan, ketika kita sedang down dan lain sebagainya, it's okay. Nanti ketika kita sudah mulai kepengen fight lagi, kita nggak memulai dari awal seperti itu Pak. Saya rasa saya dari segi itunya Pak, saya melihatnya. Oke. Jadi satu hal mungkin yang ingin saya luruskan sedikit Mas Sidik dan teman-teman sekalian, bahwa bisnis jaringan itu tidak semua adalah multi level marketing, ya kan? Jadi multi level marketing itu adalah salah satu bagian dari sistem yang ada di bisnis jaringan, ya. Nah, jadi di Indonesia ini ada beberapa sistem ya, bisnis jaringan. Ada multi level marketing seperti yang dikatakan Mas Sidik tadi. Kalau multi level marketing itu yang kakinya banyak gitu ya. Kalau sistem yang menggunakan binary plan itu sebenarnya bukan bagian daripada multi level marketing gitu kan. Karena binary plan adalah bagian daripada bisnis jaringan atau neo marketing. Ada lagi yang namanya matrix system dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan AWM Star Life? AWM Star Life kami juga tidak menggunakan sistem multi level marketing, teman-teman sekalian ya. Jadi kami menggunakan sistem yang namanya reseller star program. Ya, reseller star program itu seperti apa? Tentunya Anda nanti bisa tanya secara detail sistem kami kepada rekan-rekan yang mengundang Anda di Zoom malam hari ini. Oke, Mas Sidik, apa pengalaman Mas Sidik? Tadi kan Mas Sidik berkata bahwa Mas Sidik mengatakan bahwa bisnis jaringan itu modalnya kecil tapi bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Berarti Mas Sidik sudah punya pengalaman pribadi di salah satu bisnis jaringan bahwa bisnis jaringan itu bisa memberikan hasil yang luar biasa dengan modal kecil, gitu ya Mas Sidik ya? Iya, betul Pak. Yang pertama ya, saya walaupun memang belum penghasilan saya memang belum besar sekali, tapi di situ saya sudah bisa merasakan bahwasanya bisnis jaringan ini luar biasa Pak. Kalau memang kita mau menjalankannya dengan benar ya, dengan benar, tentu dengan bimbingan upline, kita sering saja apa namanya kontak upline dan lain sebagainya, gitu. Jadi insya Allah Pak, karena sebelum di AWM juga saya sudah menjalankan bisnis multi level ini atau bisnis jaringan ini di ini AWM yang keempat, intinya ini AWM yang keempat Pak. Jadi di bisnis sebelum AWM juga, alhamdulillah saya juga sudah punya income di sana, dan ya memang kebetulan kenapa kenal AWM ya, ini langsung saja ya Pak. Kenapa kenal AWM? Kebetulan kenal AWM ini lagi-lagi upline saya juga orang jauh Pak, dari Samarinda. Ini jauh lebih jauh lagi ya kan, dari Samarinda. Siapa nih nama upline-nya, boleh disebutin Mas Sidik? Ini selain upline, beliau juga sebagai leader ya Pak, leader sekaligus apa ya, guru lah ya, bagi saya guru lah ya, guru. Beliau Pak Abdurrahman, mungkin ada nggak di Pak Abdurrahman. Ya, oke. Luar biasa, Pak Abdurrahman ya. Ternyata yang mengajak Pak Mas Sidik ini Pak Abdurrahman ternyata. Iya. Betul Pak. Oke. Jadi kenapa bisa kenal dengan AWM ini, dikenalin langsung oleh Pak Rahman pada waktu itu. Beliau nggak bahas langsung Pak, nggak bahas langsung ini bisnis MLM dan lain sebagainya, itu nggak. Beliau itu WA ke saya, cuman basa-basi saja, apa kabar Pak Sidik dan lain sebagainya. Ya, saya balas, alhamdulillah baik. Masih kenal saya, alhamdulillah Pak, masih, karena memang pada waktu itu kami ada di salah satu grup bisnis juga Pak. Begitu mungkin Pak Rahman nyomot ya, pada waktu itu nyomot nomor saya di grup itu. Beliau WA, Pak Sidik ini ada project, bahasa beliau itu project Pak, bukan bisnis ya. Bahasa beliau itu project. Ini ada project yang sangat luar biasa. Ketika kita sudah ada di project ini, kalau kita ambil project ini secara otomatis kita bisa membantu para petani dan bisa membantu tanah Indonesia kembali subur Pak Sidik. Wah, di situ kayak apa ya, kayak menantang bener gitu kan, kayak ini apa ini bisa membantu banyak orang gitu kan, apalagi membantu petani. Dan kita di dalam AWM, di bisnis AWM ini kita juga secara tidak langsung kita
berperan Pak, menyuburkan kembali tanah Indonesia yang sudah sekian lama terkontaminasi ya dengan pupuk kimia. Dan pada waktu itu saya sangat penasaran dengan proyek yang dikenalkan oleh Pak Rahman ini. Akhirnya kami chat itu sampai kalau nggak salah pertengahan malam kalau Indonesia bagian barat ya di Pangkal Pinang itu sekitar jam 2 kalau nggak salah, mungkin di Samarinda jam 3. Itu beliau belum tidur, masih WA dan lain sebagainya, masih chat dan lain sebagainya. Itu kita nggak bahas ini kalau masuk AWM punya penghasilan sekian, punya bonus sekian, itu enggak. Kami nggak bahas itu. Kami bahas adalah proyek bagaimana kedepannya itu bisa membantu para petani. Wah, di situ kayak ini bisnis unik nih sepertinya. Ini saya secara tidak langsung saya udah menyimpulkan ini pasti bisnis gitu kan. Sudah akhirnya beliau kirim marketing plan dan lain sebagainya. Bahasanya ini pupuk organik ya. Saya rasa ini bagus nih bisnis, karena kalau bisnis hanya di bidang kesehatan saja, kata Pak Rahman dulu, ketika orang yang kita tawari obat kesehatan dan orang itu sembuh, kata beliau, kemungkinan kecil dia untuk repeat order, Pak. Dia bilang kan seperti itu. Saya karena ya benar juga ya. Pada waktu itu memang saya punya pengalaman ada pasien yang sembuh, beliau nggak mau repeat order gitu, Pak. Dan lalu Pak Rahman bilang, tapi kalau di pupuk, ketika petani sudah pakai pupuknya, petani sudah cocok dengan pupuknya, maka repeat order akan terus terjadi, Pak Sidik. Wah, saya bilang ya ini peluang yang sangat luar biasa ya kan. Ini bukan sekedar bukan lagi proyek, saya bilang. Ini memang peluang lah. Saya intinya peluang, Pak. Karena saya di bidang tani itu saya benar-benar nol pengalaman lah ya, nol pengalaman. Jadi saya benar-benar Pak, ini kalau ada Zoom, saya di share link Zoom dan lain sebagainya, saya selalu ikut. Saya selalu ikut di link Zoom. Pertemuan online maupun offline saya selalu ikuti. Jadi karena kenapa? Karena pengalaman di awal upline saya jauh, saya hanya bisa bincang, bisa sharing lewat telepon dan lain sebagainya. Tapi dengan saya mengikuti Zoom, mengikuti pertemuan online maupun offline, itu akan menambah ilmu bagi saya sendiri ya, Pak. Bagi saya sendiri. Mungkin bagi teman-teman boleh, karena memang ini benar-benar kalau kita hanya join di satu bisnis tapi kita nggak tahu ilmunya, ya sama aja bohong, Pak. Kan seperti itu. Saya berpikirnya seperti itu. Apalagi upline kita jauh, kita hanya mengandalkan by chat atau by telepon, video call dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini pun saya sama Pak Jun masih sering chat. Kalau saya nggak ngerti, saya chat sama Pak Jun kan, masih sering sekali. Ya itu karena apa ya? Karena ketika kita yang butuh ilmu gitu loh. Jadi ya kita sendiri gitu, Pak. Jadi kita sendiri yang harus benar-benar ekstra menyisakan waktu dan lain sebagainya. Oke, baik. Mas Sidik, saya terus terang penasaran dengan Mas Sidik. Kenapa saya bilang penasaran? Jadi saya dulu pernah dididik oleh perusahaan yang Mas Sidik juga pernah bergabung, ya kan? Nah, tapi tadi Mas Sidik kan mengatakan bahwa di perusahaan tersebut Mas Sidik kan ternyata kan tidak begitu aktif, ya kan? Nah, saya terus terang melihat bahwa kata-kata yang Mas Sidik keluarkan ini kata-kata orang yang sudah matang berpengalaman dalam melakukan bisnis jaringan, ya kan? Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang dikeluarkan dari seorang leader yang sudah pernah terdidik cukup dalam di dalam bisnis jaringan, ya. Nah, saya ingin tahu dari perusahaan yang mana yang menurut Mas Sidik dari beberapa perusahaan sebelumnya itu yang betul-betul membuat Mas Sidik itu seperti sekarang ini, kemampuan komunikasinya. Karena terus terang ya, mohon maaf ya Mas Sidik ya, saya bukan berarti meremehkan pendidikan Mas Sidik, bukan. Tapi maksud saya kata-kata yang keluar dari seorang Mas Sidik itu adalah bukan terlihat sebagai seseorang yang lulusan S1 atau SD doang, sorry ya SD doang ya. Jadi saya berpikir malah Mas Sidik ini, saya kaget juga tadi mendengar bahwa Mas Sidik adalah seorang lulusan SD doang gitu kan. Nah, boleh tahu nggak nih Mas Sidik, kira-kira di mana Mas Sidik bisa mendapatkan ilmu komunikasi seperti sekarang, ya, kemudian di perusahaan yang mana dan bagaimana Mas Sidik mendapatkannya? Mungkin boleh cerita ke teman-teman. Ya,
Sebenarnya Pak, dari bisnis awal ya yang dikenalkan ke saya itu Tiansi ya, boleh kita sebut ya Pak. Di Ya, ya. bisnis itu sebenarnya saya sering ikutin Zoom dan lain sebagainya, makanya yang saya katakan tadi, kenapa Zoom itu perlu dan penting sekali buat kita para pembisnis ya. Itu karena di situ banyak banget ilmunya, banget cara kita, bagaimana kita komunikasi dengan orang dan lain sebagainya. Di situ saya terus ikutin Zoom Pak, walaupun saya nggak aktif dalam bisnisnya ya. Tapi ketika ada Zoom, tapi saya kan nggak keluar dari grup. Ketika ada Zoom, itu saya selalu ikuti Pak, Zoom. Zoom demi Zoom saya ikuti di keempat perusahaan termasuk AWM ini yang keempat itu kalau Zoom selalu saya ikuti. Memang benar waktu di perusahaan yang pertama itu saya tidak punya income sama sekali ya karena memang pemula ya. Hanya saya kepengen upgrade diri ya Pak, karena saya paham saya hanya lulusan SD yang mungkin ijazah saya itu nggak berguna sama sekali ya kan. Saya berpikirnya di situ Pak. Kalau saya mau melamar ke perusahaan yang besar, belum tentu saya diterima. Oke lah, diterima paling sebagai apa ya, cleaning service lah, mentok-mentok kan seperti itu Pak. Kalau untuk bagian-bagian yang atas mungkin belum bisa ya karena ijazahnya hanya SD saja. Jadi dari situ saya berpikir Pak, karena memang waktu setiap kali di Zoom pertemuan itu bisnis itu tetap selalu di bahwasanya bisnis ini nih nggak perlu lu mau tamat apa itu nggak perlu, intinya mau nggak berkembang kan gitu Pak. Disitulah Pak, disitulah saya mulai upgrade diri, bagaimana caranya saya punya income dan lain sebagainya. Akhirnya benar-benar yang saya punya income itu di bisnis yang ketiga Pak. Di bisnis yang ketiga ini alhamdulillahnya bareng sama Pak Rahman, tapi kita crossland ya. Kita crossland Pak Rahman pada waktu itu bagian IT kalau nggak salah. Ini masih di perusahaan Indonesia, masih yang ketiga itu perusahaan Indonesia. Dan upline saya juga sebenarnya pada waktu di perusahaan yang ketiga itu orang Jambi Pak, orang Jambi. Dan itu kenal dengan beliau itu saya lewat Facebook. Kebetulan di Facebook itu muncul beranda beliau mengatakan bahwa ada peluang bisnis bisa menghasilkan 100 sampai dengan 300 ribu per hari. Wah, ini lumayan ini kalau bisa dapat 300 ribu sehari. Akhirnya saya komentar Pak di postingan beliau itu kan ya. Saya komentar, ini bisnis apa Bu? Tapi beliau nggak jawab di komentar itu, melainkan beliau itu langsung messenger ke saya. Akhirnya kami messenger, tukar nomor WA dan lain sebagainya. Saya join di situ, akhirnya memutuskan untuk join dan lain sebagainya. Saya jalankan itu benar-benar tanpa ketemu, bahkan sama Aplen itu hanya video call Pak. Kalau sama Pak Rahman masih mending ketemu waktu itu di Malang ya. Tapi kalau sama Aplen saya yang di Jambi itu benar-benar belum pernah ketemu. Tapi beliau seorang dosen di Universitas Ma'arif Jambi. Dan kebetulan beliau juga ada di dalam grup bisnis kita juga. Cuman sekarang crossland kalau nggak salah ya, karena saya direkrut sama Pak Rahman. Dan di bisnis apapun yang saya jalankan, itu saya selalu mengedepankan ilmu Pak. Jadi ilmu itu saya harus dapatkan, itu bagaimana caranya. Ya seperti ini, seperti Zoom, pertemuan dan lain sebagainya, sharing sama upline dan lain sebagainya. Itu sih Pak. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, Anda sudah dengar sedikit dari Mas Sidik ya, bahwa ternyata Mas Sidik ya, itu luar biasa prinsipnya, bahwa dalam sebuah bisnis jaringan, Mas Sidik itu betul sekali. Beberapa dari kita mungkin saja itu pada awal-awal mengenal bisnis jaringan, itu belum mendapatkan uang yang kita harapkan. Tapi ternyata ilmu itu jauh lebih penting daripada nilai uang itu sendiri. Ya, dan Mas Sidik sudah membuktikannya bahwa sebuah bisnis jaringan yang betul memang atau yang benar adalah sebuah perusahaan bisnis jaringan yang memang memberikan pengembelengan mental kepada Anda semua. Dan itu hanya didapatkan dalam sebuah bisnis jaringan. Dan itu gratis. Ya, betul ya Mas Sidik ya, gratis ya. Betul, jadi Pak, artinya kita tinggal mau belajar atau tidak saja. Dan Mas Sidik sudah lakukan itu. Dan terus terang teman-teman sekalian, yang saya lihat dari seorang Mas Sidik malam hari ini adalah beliau adalah sudah berhasil membentuk dan sudah memiliki sebuah karakter ya, dari gaya bicara itu sudah sebuah karakter yang luar biasa ya. Dan tentunya saya juga percaya karakter leadership-nya juga terbentuk dari sekolah bisnis yang ada di perusahaan tersebut ya kan. Karena kalau beliau tidak punya karakter leadership, beliau tidak akan mungkin seberhasil sekarang membangun bisnis di Bangka Belitung sendirian loh ya. Karena upline beliau Pak Rahman itu ada di Samarinda, Kalimantan.
Dan ternyata tidak mudah membangun sebuah bisnis jaringan, memulai sendirian di sebuah daerah baru, itu tidak mudah teman-teman sekalian ya. Nah, tapi Mas Sidik terbukti hari ini beliau peraih tur Asia dan tur Eropa, ya kan? Dan beliau bukan sendirian, beliau sudah mengajak juga beberapa leadernya di daerah Bangka Belitung yang juga meraih tur Asia, dan ini adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa, keberhasilan awal yang luar biasa ya. Nah, jadi saya percaya teman-teman sekalian ya, Mas Sidik adalah salah satu diamond atau berlian yang ada di bisnis jaringan yang kebetulan ditemukan oleh Bapak Abdul Rahman ya. Dan teman-teman tadi kita udah belajar bahwa cara mendekati seseorang seperti Mas Sidik tadi, ya ingat ya Pak Abdul Rahman tadi ngomongnya apa? Mas Sidik, Pak Mas Sidik, ini ada project yang luar biasa. Ya, dimana kalau project ini kita garap sama-sama, kita bisa membantu petani, ya, mensejahterakan petani, meningkatkan ketahanan pangan dan sebagainya, ya. Jadi bukan ujuk-ujuk melulu hanya bicara mengenai uang, tapi ternyata seorang Mas Sidik tadi teman-teman kalau dengar ceritanya di sesi yang tadi, beliau tertarik justru dengan kata-kata project dan bagaimana bisnis ini ternyata kita bisa berguna buat orang lain, bukan hanya bicara mengenai keuntungan pribadi saja. Betul begitu ya Mas Sidik ya? Iya, betul Pak, betul. Oke, baik selanjutnya gini Mas Sidik. Sekarang Mas Sidik kan ada di beberapa perusahaan bisnis jaringan sebelumnya. Dan Mas Sidik juga tahu bahwa Bapak Abdurrahman juga ada di perusahaan yang sama sebelumnya walaupun crossline ya. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut Mas Sidik ya, sama halnya seperti di pekerjaan yang lain, apakah wajar kalau kita itu memilih berada di sebuah perusahaan bisnis jaringan yang menurut kita tepat? Menurut Mas Sidik gimana? Wajar Pak. Wajar ya? Ya, wajar sekali. Itu manusiawi lah ya, manusiawi. Karena kenapa? Karena kemarin sebelum saya benar-benar fight di AWM juga, saya katakan dengan Pak Rahman bahwasanya Pak, seperti yang Bapak tahu bahwasanya sebelum di AWM kita sudah sama-sama di perusahaan ini ya, saya bilang kan. Nanti ketika saya tidak menjalankan dengan benar atau dengan 100% saya tidak menjalankan AWM, Bapak jangan berkecil hati. Saya katakan seperti itu. Tapi dengan karakternya Pak Rahman sebagai seorang pemimpin yang santai ya Pak ya. Karakternya itu kalau ngomong nggak tegas tapi kena Pak, kena di hati gitu loh. Jadi pada waktu itu Pak Sidik nggak masalah mau jalanin bisnis berapapun. Toh nanti Pak Sidik bakalan tahu sendiri di bisnis mana Pak Sidik bisa berkembang. Dan alhamdulillah setelah saya kenal AWM dan sampai berangkat ke tur, bukan ke tur ya, mohon maaf, ke Malang bulan 2 kemarin, itu benar-benar ini bisnis luar biasa karena satu perusahaan bisa mengumpulkan sekian banyak leader dan dari berbagai daerah gitu kan. Dari situ saya sadar Pak bahwasanya ini bisnis bukan kaleng-kaleng ya, saya bilang kan seperti itu. Di hati saya bilang seperti itu. Akhirnya setelah pulang dari Malang, nah itu benar-benar fight 100% Pak di situ. Tanpa pikir panjang. Dan akhirnya sampai sekarang kemarin waktu ke Malang saya bawa sekitar 8 orang kalau nggak salah. Dan di Tur Asia ini alhamdulillah saya bisa membawa tim saya itu sebanyak 5 orang. Luar biasa. Itu 5 orang itu semua yang hadir di Malang ya? 1 orang nggak hadir. Satu orang nggak hadir. Oke, tapi semuanya semua rata-rata adalah lahir dari Malang ya? Iya betul. Keempat kan yang dapat reward Tur Asia itu kan 5 termasuk saya. Jadi yang 3 itu orang-orang yang benar-benar hadir di Malang. 1 orang kebetulan beliau kemarin bukan tidak mau berangkat, tapi memang ada pekerjaan lah yang tidak bisa ditinggal karena waktunya bersamaan dengan ILT Malang kemarin, Pak. Jadi menurut Mas Sidik, artinya teman-teman sekalian sudah dengar sendiri bahwa ternyata dalam sebuah bisnis jaringan, pertemuan itu sangat penting. Ya, tadi Mas Sidik sudah singgung pertemuan online seperti ini, Mas Sidik sudah ikuti terus di perusahaan manapun beliau berada, beliau ikuti terus dan belajar dari pertemuan online. Dan ternyata ada satu pertemuan offline atau onsite
yang beliau ikuti di AWM yaitu LT Malang yang ternyata itu bisa merubah ya keyakinan Mas Sidik dan teman-teman yang dari Bangka Belitung, dan akhirnya hari ini beliau sangat fokus dan konsisten membangun bisnis ini gara-gara sebuah pertemuan. Oke, selain itu mungkin Mas Sidik kira-kira apa makna pertemuan dalam bisnis jaringan menurut Mas Sidik? Menurut saya Pak, makna daripada pertemuan itu ya yang pertama pasti silaturahmi lah ya Pak. Yang pertama silaturahmi, kita bisa bersilaturahmi dengan banyak orang, kita bisa kenal dengan orang di daerah sini, daerah A, daerah B dan lain sebagainya. Coba kalau posisi kita kerja dengan orang atau kerja di sebagai karyawan lah ya, otomatis kita pagi sore itu hanya ketemu orang-orang itu saja, iya kan. Sedangkan Ya. ketika kita berada di bisnis seperti AWM, itu kita bisa bertemu dengan orang yang di luar dugaan kita, Pak. Bahkan Ya. apa ya, seperti reward cruise ini ya, Tour Asia ini benar-benar tidak ada di mimpi saya sebelumnya, dan alhamdulillah tercapai. Dan saya sebenarnya saya lebih berbangga diri lagi ya Pak mengenai cruise ini. Ada salah satu tim saya yang sudah lama sekali itu beliau memimpikan kepengen naik kapal pesiar. Itu sudah lama banget, dan akhirnya alhamdulillah setelah kenal AWM beliau mencapai itu Pak. Ya alhamdulillah Luar beliau biasa sekarang ada di ya. sini. Ada di sini. Siapa namanya? Siapa namanya Mas Sidik? Ibu Marsini. Ibu Marsini. Oh, luar biasa Ibu Itu Marsini ya. impian cruise beliau itu jauh Oke. sebelum beliau kenal AWM Pak. Itu sudah Iya, beliau tulis. oke. Dia tuh waktu tembus Tour Asia itu karena beliau memang udah saya anggap seperti Ayu ya, seperti kakak itu. Dia bilang, "Dik, Tour Asia ini tahu nggak? Sudah saya tulis beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah tercapai atau kesampaian itu di AWM." Wih, itu sangat apa ya? Menurut saya bangga sekali gitu Pak. Saya bisa membawa orang yang sudah mencapai satu impiannya gitu. Impiannya untuk jalan-jalan pakai tour pakai apa? Kapal pesiar ini gitu. Jadi Oke, luar alhamdulillah Pak. biasa ya. Ini kisah yang sangat luar biasa teman-teman sekalian, bahwa tentunya keberhasilan atau kesuksesan kita dalam bisnis jaringan itu, saya selalu sering sampaikan bahwa kalau kita sukses di luar sana kita hanya sukses sendirian. Tapi ketika teman-teman sekalian ada di bisnis jaringan seperti AWM Star Life, teman-teman bukan hanya sukses sendirian, tapi teman-teman sekalian juga bisa mengajak orang-orang di sekitar Anda untuk sukses bareng. Dan Mas Sidik sudah membuktikannya. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang nilainya jauh lebih daripada nilai uang itu sendiri ya Mas Sidik ya. Betul ya Mas Sidik ya? Betul Pak. Karena apalagi kita Ya, bisa mengajak orang itu meraih impiannya ya Mas Sidik ya. ya betul. Itu satu kebanggaan banget Pak. Satu kebanggaan ketika kita sudah mengajak teman atau mengajak tim, dan tim itu mencapai satu titik di mana itu adalah impian beliau gitu. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri gitu Pak. Jadi apa ya? Mungkin di tangan orang lain atau di perusahaan orang lain, di perusahaan lain beliau nggak bisa capek. Tapi ketika berada di AWM dan alhamdulillahnya saya yang sponsori itu, beliau tercapai itu Pak impian itu. Jadi kebahagiaannya itu nggak bisa nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Ya. Oke, luar biasa ya. Oke, kemudian kalau ini Mas Sidik, jadi saya juga ingin tahu sekarang karakter jaringan Mas Sidik di sana itu rata-rata mereka apa sih, karakter latar belakang mereka kalau boleh tahu yang di Bangka Belitung? Saya kan kebetulan belum pernah nih ke daerah sana, jadi saya tuh belum tahu nih Iya, karakter teman-teman di sana. Boleh cerita sedikit Mas Sidik? Baik Pak, jadi yang namanya kita bisnis seperti ini ya, tentunya kita berkecimpung dengan atau sering-sering berkumpul dengan banyak orang. Ya tentunya beda orang, beda karakter dan lain sebagainya. Ya tentu Pak, namanya karakter itu kita tetap temukan. Di mana saya bisa melihat karakter bintang, karakter dia karakter yang biasa-biasa saja. Saya sudah bisa melihat itu karena memang ya setiap hari lah ya, hampir setiap hari saya berkomunikasi dengan tim, gitu kan. Bahkan ada satu tim saya itu sebenarnya beliau itu orangnya itu seperti
menggebu-gebu gitu Pak. Semangatnya itu luar biasa. Itu kebetulan beliau itu ikut juga kemarin di LT Malang, dan beliaulah awalnya benar-benar AWM fight di Bangka Belitung itu dari beliau. Dari semangat beliau dan lain sebagainya itu saya sepulangnya saya dari Malang itu beliau langsung kita langsung ke sini. Saya ikuti Pak dengan semangatnya beliau, dan alhamdulillah beliau juga semangatnya itu tidak mengecewakan ya. Karena kenapa? Karena di Tur Asia beliau juga dapat Pak, selain Bu Martini. Jadi di Tur Asia itu di Bangka Belitung itu ada 3 perempuan dan 2 cowok gitu. Jadi yang perempuan ini termasuknya Ibu Martini, dan yang luar biasa ini namanya Ibu Yurika. Mungkin waktu itu sempat kita ngobrol dan sempat foto bareng waktu itu di Malang ya Pak. Ibu Yurika dan satunya lagi itu Ibu Ria atau Ibu Maria Oktariksa. Ini Pak Herian juga, selain Bu Yurika, ini Pak Herian juga ternyata punya impian kapal pesiar ya, tertunda di 2001. Betul. Jadi alhamdulillah Pak. Jadi banyak banget ya, seperti Pak Herian. Pak Herian itu juga salah satu tim saya yang ikut berangkat tur Asia nanti. Insya Allah kalau diberi umur yang panjang, kita semua bisa tur bareng di Asia ya. Itu beliau juga sebenarnya beliau mengatakan gini, Dik, ini perusahaan ini luar biasa, dia bilang. Beliau bilang begitu. Jadi saya belum pernah menemukan perusahaan sedahsyat ini. Saya bilang, kenapa Bang? Saya kan manggil beliau kan kayak abang sama adek ya gitu. Jadi saya bilang, Bang, iya ini perusahaan yang memberangkatkan orang sekian banyaknya, dan itu free. Itu kan benar-benar free Pak, kita di Malang. Hanya 4,8 tapi kita dapat produk senilai lebih dari 4,8 kan, artinya free dong gitu kan. Nah, itu beliau apresiasi Pak, apresiasi banget, dan alhamdulillah dengan semangatnya beliau, Bang Heriandi ini termasuk tim saya yang paling jauh Pak, yang paling jauh, karena beliau ada di Bangka Selatan, kurang lebih kalau dari Pangkal Pinang itu 2,5 jam bisa nyampe ke tempat beliau. Ketika beliau bilang, Dik, temenin abang mau ketemu ini gitu kan. Ya saya berangkat Pak, saya berangkat ke sana. Saya berangkat ke Bangka Selatan. Dan semua tim alhamdulillah sih saya saya awal sampai dengan sukses. Jadi tadi Bu Yurika kan latar belakangnya ibu rumah tangga ya. Kalau Bu Marsini ibu rumah tangga juga ya, Pak Sidik ya? Mas Sidik ya? Sama-sama ibu rumah tangga Pak. Oh, kalau Pak Herian? Kalau Pak Herian PNS Pak. Beliau seorang PNS ya? PNS di Pol PP. Oh, oke, luar biasa ya. Ternyata memang berbagai latar belakang bisa berhasil di AWM Star Life ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Sidik, saya pingin Mas Sidik boleh cerita sedikit. Yang pertama adalah ya tentunya dari Mas Sidik sendiri. Kira-kira apa yang membuat atau visi atau impian Mas Sidik, kenapa kok Mas Sidik begitu ingin sukses di AWM Star Life? Dan kira-kira timnya Mas Sidik yang berangkat ke Tour Asia itu, mereka itu kira-kira punya impian apa sih bersama dengan AWM Mas Sidik? Kok akhirnya segetol ini menjalankan bisnis AWM? Boleh cerita sedikit Mas Sidik? Iya, baik. Ya, kalau impian itu pasti semua orang berbeda-beda ya Pak. Tapi kalau impian saya itu bagaimana caranya sebelum kedua orang tua saya tutup usia lah ya. Sebelum kedua orang saya tutup usia itu ekonomi saya sudah mapan. Dan satu impian saya yang benar-benar kepengen saya wujudkan itu membawa kedua orang tua saya itu ke Mekah Pak. Ya, haji luar maupun biasa. umroh. Itu impian benar-benar saya kepengen bawa kedua orang tua saya berserta istri saya itu ada di Mekah. Dan itu sudah kebayang banget seperti apa. Ini kalau saya cerita ini agak melo sedikit kayaknya, tapi insya Allah bisa. Iya memang karena itulah impian Mas Sidik. Jadi banyak orang yang bergabung di bisnis jaringan Mas Sidik ya. Mereka belum bisa berhasil karena mereka hanya menganggap bisnis jaringan itu hanya bisnis sampingan. Di mana mereka hanya join hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya untuk uang tambahan. Sehingga hasilnya pun akhirnya jadi sampingan atau cuma jadi tambahan. Tapi saya juga melihat Mas Sidik dan teman-teman sekalian bahwa di AWM ini mereka yang memang bergabung
karena mereka ingin mengejar impiannya, mereka akan fight, ya, dan mereka tidak akan pernah berhenti oleh apapun, ya. Seperti Mas Sidik mungkin tentunya, seperti yang tadi. Ya, Impian itu ketika kita menyebut itu pasti kita udah langsung menangis karena impian itu begitu kuat, ya. Termasuk seorang Mas Sidik, teman-teman sekalian, yang hari ini mungkin dari Anda semua yang hadir pada Zoom, yang mungkin belum menemukan keinginan yang kuat atau impian yang kuat. Mungkin teman-teman perlu mencari sesuatu yang membuat Anda tergerak atau tergugah untuk meraihnya. Seperti Mas Sidik tadi, Mas Sidik tadi udah dengar sendiri, beliau ingin sekali mengajak kedua orang tuanya untuk ibadah umroh atau haji, gitu kan, bersama tentunya dengan keluarga, dengan istri dan tentunya, ya. Nah, jadi itu impian yang sangat kuat, teman-teman sekalian, ya. Dan itu ada limit waktunya tentunya Mas Sidik. Betul ya Mas Sidik ya? Karena Mas betul Sidik Pak. tadi bilang bahwa harus sesegera mungkin. Karena betul sekali, karena orang tua Mas Sidik kan tentunya sudah makin berumur, ya kan? Tentunya Mas Sidik harus sukses secepatnya bersama dengan AWM Starlight, ya. Nah, oke. Jadi kalau kita bicara impian memang tidak ada habisnya. Karena saya yakin dan percaya dari sekian banyak impian Mas Sidik masih banyak punya impian yang lain. Tapi saya yakin yang disebutkan tadi adalah impian terkuat Mas Sidik saat ini. Sehingga Mas Sidik betul-betul konsisten dan fokus menjalankan bisnis di AWM Starlight. Nah, kalau boleh tahu Mas Sidik dengan timnya yang lain, Mas Sidik tahu nggak impian mereka Mas Sidik? Iya, kalau impian dari Bang Herian tadi ya, Bang Herian Hmm. itu saya tahu Pak, impian beliau itu kepengen banget membahagiakan ya keluarga lah ya Pak. Karena memang Hmm. beliau sebagai kepala rumah tangga yang sudah punya Ya. beberapa anak gitu ya. Hmm. Tentu kalau impian-impian tim pasti Hmm. seperti Bu Mar, Bu Yurika, termasuk istri saya juga saya tanya impiannya itu apa gitu. Jadi Hmm. ketika memang sudah punya impian dan itu segera apa yang harus segera diwujudkan ya Hmm. kita harus punya sikap Pak gitu kan. Jadi Hmm. saya Ya. lebih ke ini. Jadi kalau Bu Yurika itu memang orang yang tipe Hmm. ketika saya kepengen sesuatu itu harus tercapai gitu. Jadi Hmm. memang benar-benar tim itu kebakarnya ya, kebakarnya tim saya itu dari Bu Yurika gitu Pak sebenarnya. Hmm. Jadi Bu Yurika itu kalau fight dia beliau nggak setengah-setengah. Jadi ketika Oke. beliau apa namanya presentasi dan lain sebagainya itu beliau selalu yang Hmm. on fire lah ya, on fire. Jadi Oke. eh, Oke. kadang-kadang bahkan ketika presentasi dengan saya belum belum bicara dan lain sebagainya beliau sudah Hmm. lebih dulu ini pupuk Hmm. bagus dan lain sebagainya akhirnya Hmm. closingan dari Bu Yurika memang dahsyat Pak, dahsyat banget ya itu Hmm. tadi dari apa namanya impiannya saya bilang Oke. kayak kemarin tuh sebenarnya ada satu impian Bu Yurika yang sebenarnya waktu apa ketika sebenarnya kalau memang masih ada sisa waktu yang diberikan Hmm. waktu itu apa tur Asia ini bisa Hmm. dipanjangkan sedikit waktunya. Beliau Hmm. kepengen banget ngajak anaknya Pak. Tapi ya karena memang Hmm. promo kita nggak bisa diperpanjang lebih Hmm. panjang lagi gitu kan. Jadi akhirnya Ya. beliau berusaha saya kan manggil Ibu Yurika itu yuk ya, yuk Hmm. lebih baik ayo fokus dulu biarkan yang penting ayo lolos dulu tur Asia baru Hmm. nanti ketika Hmm. Ayu sudah lolos tur Asia kita loloskan anak Ayu alhamdulillah Hmm. beliau semangat ya cuman tadi Hmm. itu mungkin belum rezeki anaknya untuk bisa ikut tur Asia ya Pak itu Hmm. jadi memang semangatnya teman-teman itu termotivasi Hmm. dari Ibu Yurika sebenarnya. Oke. Oke. Luar biasa ya. Jadi memang semangat itu bisa menular dan membuat keyakinan itu menjadi bertambah dan kita jadi tahu teman-teman sekalian malam hari ini bahwa ternyata memang rahasia daripada timnya Mas Sidik dan rekan-rekan di luar di sana di Bangka Belitung adalah mereka punya impian yang sangat kuat dan tentunya impian yang sangat kuat itu akan menimbulkan yang namanya semangat ya. Betul. Semangat akan menularkan keyakinan ya. Karena sekali lagi kalau kita bergerak karena impian yang sangat kuat itu otomatis pasti segalanya bisa kita raih karena hambatan apapun itu pasti akan lewat dengan sendirinya. Kita tidak pikirin yang namanya hambatan karena kita fokusnya sama impian. Betul ya Mas Sidik ya? Betul Pak, betul. Kalau kita mikirin Oke. hambatan, kita bisa bisa Hmm. nggak kecapai Pak. Karena hambatan itu apa ya menurut saya Hmm. ya itu sebagai sebagai apa ya sebagai kerikil di jalan, kerikil kecil lah. Saya anggap seperti itu karena impian saya jauh lebih besar yang jauh lebih penting. Jadi hambatan itu bagi saya nggak penting.
Ya, ya, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Sidik, ketika pertama kali memulai tim di sana, menawarkan kepada teman-teman yang ada di sana, apa yang Mas Sidik katakan kepada mereka? Apakah Mas Sidik bicara melulu hanya produk atau bisnisnya atau gimana? Apakah Mas Sidik meniru kata-kata yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman kepada teman-teman Mas Sidik yang di sana? Gimana, Mas? Saya Boleh cerita sedikit? Ya, baik. Saya selalu duplikasi, Pak. Saya selalu Hmm. duplikasi dari upline saya. Bahwasanya saya bisa tertarik dengan AWM itu waktu itu Pak Rahman nawarin aja seperti ini. Jadi ya sebisa mungkin ya 50% lah. 50% itu saya duplikasi dengan cara Pak Rahman. Dengan cara Pak Rahman. Ketika pada waktu itu ketika pertama kali saya menjalankan AWM, itu tim saya hanya 2 orang, 3 sama istri. Jadi hanya 4 orang, saya, istri, dan 2 orang tim saya. Jadi pada waktu itu sebenarnya di awal-awal saya sudah sempat kenalin sama Ibu Marsini ya pada waktu itu. Saya telepon beliau, yuk, ayo ini ada apa namanya proyek bagus nih, saya bilang. Ini kemungkinan apa capai rewardnya juga mudah dan lain sebagainya. Akhirnya kena momentumnya itu pada waktu itu saya nawarin Bu Marsini itu 3 kali Pak pada waktu itu 3 kali saya tawarin selalu ditolak karena beliau apa namanya sudah tidak mau lagi lah intinya berkecimpung di dunia bisnis jaringan. Beliau bilang seperti itu. Akhirnya waktu momentum mau pergi ke ILT Malang itu saya katakan, yuk ini kalau Ayu bisa bawa tim sebanyak-banyaknya ke Malang, insya Allah jaringan Ayu atau bisnis kita semua bakalan berkembang. Saya katakan seperti itu. Akhirnya beliau kenalkan ke tim-timnya beliau termasuk Ibu Yurika dan Pak Heriandi. Bahkan Pak Heriandi itu seminggu detik-detik berangkatnya AWM, berangkatnya ILT Malang, Pak. Jadi benar-benar kami intens telepon, telefriend dan lain sebagainya. Bagaimana caranya Bang Heriandi ini bisa pergi? Kalau itu kan ada Bu Yurika, ada Ibu Irma Ginting, ada berapa orang kemarin, 8 orang kalau nggak salah. Itu mereka yang terakhir itu Heriandi, Pak Bang Heriandi. Beliau seminggu sebelum ILT itu baru dikenalin bisnisnya dan beliau, wah saya harus ikut nih ke Malang, apa namanya saya harus ikut ke Malang, bagaimanapun caranya. Akhirnya kami berdua dengan Bu Marsini, bertiga dengan istri saya datang ke tempatnya Pak Bang Heri. Kami ke sana, kami apa namanya atur strategi supaya Bang Heri bisa berangkat dan akhirnya semuanya berangkat dan termasuk ILT Malang itu ada salah satu tim saya yang punya impian ke Malang dan belum terwujud, Pak. Benar-benar kepengen dia. Setelah saya kenal, saya presentasikan bahwasanya ada ILT Malang dan lain sebagainya 4 hari 3 malam. Beliau langsung saya ikut. Saya beberapa hari kemarin ngajak anak saya katanya kepengen ke Malang, tapi masih mikir harga tiket pada waktu itu kalau nggak salah 3 jutaan ya kalau nggak salah. Dan ini 4,8 juta sudah PP berikut akomodasi dan hotel dan lain sebagainya di Malang. Oh ini murah banget ya, beliau bilang gitu. Dan itu Irma Ginting, Pak, Ibu Irma Ginting. Oh, Bu Irma Ginting ya, oke, beliau luar biasa. Sudah kesampaian, alhamdulillah ke Malang dengan tim kami berangkat dan alhamdulillah ketemu orang-orang hebat termasuk Pak Jun, Pak Direktur, Pak Owner ya, Pak Dokter Jamri dan lain sebagainya. Dan disitulah saya pertama kali ketemu sama Pak Rahman upline saya, Pak. Jadi benar-benar face to face bahkan sampai pelukan itu di Malang. Sebelumnya hanya by video call, by WA. Dan alhamdulillah akhirnya sampai saat ini saya dengan Pak Rahman udah 2 kali bertemu karena yang pertama kemarin di Malang, yang kedua kemarin waktu BOP perdana di Bangka Belitung. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian di sini kita belajar satu hal yang sangat penting sekali bahwa orang yang Anda bisa temukan ya di dalam bisnis ini tidak harus orang yang Anda kenal sebelumnya. Bahkan orang yang tidak pernah Anda kenal sebelumnya ya, tapi ada di kontak WA Anda hari ini, itu ternyata bisa juga menjadi tim Anda untuk bekerja sama dalam bisnis ini mengejar impian bersama. Ya, ini contohnya nih. Ya, jadi Pak Ahmad Sidik ini tidak kenal sebelumnya dengan Pak Abdurrahman. Hanya kebetulan mereka ada dalam satu grup yang sama, yang sebelumnya belum pernah saling kontak, saling kenal, tapi karena Pak Abdurrahman menawarkan sebuah proyek bisnis ini kepada seorang Pak Ahmad Sidik, ternyata akhirnya terjadilah kerjasama sampai hari ini. Ya, jadi artinya ini pengalaman buat teman-teman sekalian semua bahwa berlian itu ditemukan, tidak dicetak.
Ya, karena berlian itu kalau udah berlian ya, kalau walaupun berlian itu ada dalam kubangan lumpur sekalipun, yang namanya berlian tetap berlian. Dan batu berlian itu adalah batu yang sudah mengalami tekanan, ya panas yang sedemikian tinggi, ya kan, dan itu sudah bertahun-tahun ditempa ibaratnya oleh alam, dan akhirnya jadilah batu berlian. Nah, seorang Pak Ahmad Siddiq ini adalah seorang berlian yang ditemukan ya oleh seorang Pak Abdurrahman, dan tentunya Pak Ahmad Siddiq juga menemukan berlian-berlian yang lain, dan juga dengan Anda. Sekali lagi berlian itu ditemukan ya, dimanapun berlian itu berada, kita tinggal bersihkan sedikit maka berlian itu akan berkilauan gitu ya. Ya. Nah, sekarang menurut Pak Ahmad Siddiq, em, menurut Pak Ahmad Siddiq dalam sebuah bisnis jaringan, karena begini nih Pak Ahmad Siddiq, Mas Siddiq ya, saya melihat banyak sekali orang yang join dalam bisnis jaringan karena mereka sekali lagi memang karena joinnya itu hanya ingin mendapatkan tambahan penghasilan saja. Banyak dari mereka itu menjadi cenderung oportunis. Oportunis itu artinya begini. Ketika ada satu peluang baru di bisnis jaringan yang lain, mereka akhirnya ngerjakan juga. Jadi akhirnya ada satu orang itu yang punya beberapa bisnis yang dia pegang secara sekaligus. Menurut Pak Mas Siddiq, kira-kira kalau seperti itu gimana? Pandangan Mas Siddiq nih, saya ingin tanya. Biar buat bayangan teman-teman yang lain. Ya, baik. Untuk menjalankan beberapa gitu Pak ya, sudah Ya, jalanin betul. ini misalnya lompat lagi gitu ya. Bukan lompat Kalau lagi, artinya gini, dia tidak lompat, dia tetap menjalankan bisnis tersebut, tapi dia menjalankan beberapa hal secara bersamaan. gitu. Tapi ini pertanyaannya mengenai bisnis jaringan ya, bukan konvensional. Bisnis jaringan, bukan bisnis konvensional, bisnis jaringan. Jadi bisnis jaringan, jadi dia ada di bisnis jaringan A, dan dia juga ada di bisnis jaringan B, C, dan seterusnya, dan dia menjalankan semuanya bersamaan. Baik. Kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya pribadi ya, itu nggak efisien Pak. Kemungkinan besar suksesnya itu kecil sekali. Karena gini, karena ketika kita presentasi ke orang, misalnya ke si A nih, kita ke si A hari ini kita tawarin AWM, pupuk dan lain sebagainya. Si A menolak ya, si A menolak. Lalu hari kedua kita menawarkan bisnis yang lain lagi. Jadi pandangan orang itu ini orang kayak mencela-mencele lah ya, seperti itu. Saya katakan mencela-mencele Pak. Ya, karena saya setiap di bisnis multi level seperti AWM ya, seperti bisnis-bisnis sebelumnya, itu saya fight minimal itu 3 bulan Pak. Saya 3 bulan itu saya nggak melirik bisnis lain. 3 bulan itu saya tidak melirik bisnis lain. Bahkan ditawarin pun saya nanti dulu deh gitu. Saya mau menguji dulu seberapa kuatnya saya menjalankan bisnis yang sedang saya jalani. Dan bahkan di AWM, Mbak, di AWM juga sampai saat ini orang yang nawarin bisnis itu banyak banget dengan saya, yang chat pribadi dan lain sebagainya. Tapi selalu saya tolak. Tapi kenapa? Kenapa saya tolak? Karena saya mau berfokus dulu. Di sini impian saya atau impian tim-tim saya juga di sini sudah semakin kelihatan ya, sedikit demi sedikit sudah makin kelihatan. Bahkan income yang didapatkan dari AWM juga alhamdulillah cukup, walaupun memang belum bisa mengcover seluruh untuk kehidupan impian lah ya Pak. Cuman kalau untuk kehidupan sehari-hari alhamdulillah cukup. Jadi saya ini orangnya kalau ya cukup ya sudah cukup gitu. Jadi nggak mau yang kayak berlebihan seperti serakah dan lain sebagainya, itu nggak mau Pak. Dan terus memang ketika orang jalanin bisnis ini, lalu ada yang nawarin bisnis lain, dia ikut juga, otomatis kan akan bercabang Pak, nggak 100% fokus gitu kan. Jadi ketika teman-teman kepengen sukses di satu bisnis apapun ya, itu fokuskan saja dulu satu bisnis, jangan dulu jalanin bisnis lainnya, karena akan pecah Pak. Karena kalau pecah fokus, saya yakin nggak bakalan sempurna, nggak bakalan sempurna. Oke, baik. Oke, Mas Siddiq, saya ingin tahu nih Mas Siddiq, ketika Mas Siddiq memulai membangun bisnis ini di Bangka Belitung, di sana itu kalau setahu saya Mas Siddiq ya, itu kan pertaniannya juga nggak begitu besar-besar banget gitu kan, beda sama Sumatera atau daerah lainnya gitu kan. Karena setahu saya Bangka Belitung itu kan pulau kecil ya Mas Siddiq ya, betul nggak? Ya, betul Pak, betul. Betul kan. Nah, jadi pertanyaan penting saya adalah, apa yang kalian lakukan di sana? Apakah kalian cerita produk pertanian saja, atau gimana sih? Coba cerita sedikit Mas Siddiq. Apa yang kalian lakukan di sana sehingga bisa sebesar sekarang Bangka Belitung? Gimana, Ya, Mas? baik. Jadi kalau
kalau di lapangan ya Pak, kalau di lapangan itu tergantung target kita ya. Kalau target kita dia itu petani, kita akan bahas masalah produknya Pak. Kita akan bahas kelebihan produknya dan lain sebagainya. Ketika pakai pupuk organik itu akan menambah kesuburan kan ya tentu gitu kan. Dan memperpanjang usia tanaman dan tentu tanah itu akan semakin subur. Ya tentu tetap edukasi Pak. Tentu saja dengan apa namanya, ketika kita di lapangan penolakan demi penolakan pasti kita alami Pak. Makanya penolakan demi penolakan itu saya sudah belajar pada waktu saya jualan buah tadi yang saya ceritakan di awal tadi Pak. Karena jualan buah saja yang menurut saya murah ya kan, murah banget, bahkan bisa menyehatkan lah ya, kayak jeruk dan lain sebagainya, itu kan murah banget. Itu aja masih ada yang menolak, apalagi bisnis gitu kan. Jadi kalau masalah penolakan itu bagi saya nggak terlalu trauma, nggak terlalu kaget gitu lah ya Pak, karena sudah terbiasa gitu. Bahkan setiap saya kepengen upgrade diri ya, ketika tidak ada Zoom, tidak ada pertemuan online offline, itu saya selalu searching di YouTube. Saya cari motivasi bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana cara ngomong di panggung, itu semuanya saya pelajari. Bahkan saking saya kurang puasnya dengan ilmu-ilmu yang sudah saya beli bukunya Pak. Saya beli buku itu 2 buku kemarin, sudah lama sih sebenarnya, itu buku Freedom is Not Free dan buku Magnet Rezeki. 2 buku itu sangat luar biasa Pak. Oke. Baik, luar biasa ya teman-teman sekalian. Tadi Mas Sidik sudah sempat menyinggung bahwa ternyata rahasia sukses beliau itu adalah dia punya kebiasaan sukses ya. Kebiasaan sukses ini sebenarnya kita juga sudah tuangkan dalam Elite Core System, dan nanti kami akan luncurkan pelan-pelan untuk Anda semua. Sebenarnya 7 kebiasaan sukses yang dilakukan oleh para leader yang berhasil di AWM adalah mereka yang mengikuti 7 kebiasaan sukses. Tadi Mas Sidik sudah sempat menyinggung, salah satu daripada kebiasaan sukses yang ingin kita ajak Anda lakukan adalah baca buku positif, ya minimum 15 menit sehari. Dan tadi Mas Sidik sudah sempat menyinggung bahwa beliau di waktu kosong, beliau membaca buku. Dan kemudian beliau belajar secara online, baik dari audio, video yang ada. Karena sekarang ini di dunia internet begitu banyak hal yang kita bisa belajar. Yang penting kita mau belajar. Dan ternyata teman-teman sekalian, dalam bisnis jaringan ya, yang sering kali tidak kita sadari adalah uang akan mengikuti perkembangan mental yang kita miliki ya. Mungkin di awal Anda belum dapat uangnya, tapi begitu mental Anda terbentuk, maka uang akan mengikuti dan uang Anda akan makin banyak gitu ya. Oke, baik. Saya ingin kita ngobrol dengan yang lain, Mas Sidik ya. Jadi ini ada yang mau bertanya, Pak Aris Badrun. Pak Aris Badrun, silakan sebentar lagi siap-siap Pak Aris Badrun. Ini ada pertanyaan di chat dulu, mungkin Mas Sidik silakan bantu dijawab ya. Ya, baik Pak. Baik. Dari Pak Nyoman Target, bagaimana cara meyakinkan pada diri sendiri sehingga selalu tumbuh motivasi untuk membangun tim yang solid? Apabila ada penolakan, langkah apa yang diambil sehingga meminimalisir penolakan, dan tipe orang bagaimana yang dicari sehingga tepat sasaran? Apa kita pilih memilah atau gimana? Nah, silakan Mas Sidik dijawab nih, Pak Nyoman Target baik. dari Bali. Kalau ini mengingat apa tadi pertanyaannya 3 ya Pak? 3 pertanyaan ya sekaligus. Ya, jadi bagaimana meyakinkan diri sendiri? Jadi bagaimana caranya agar motivasi kita selalu terbangun, dan bagaimana meminimalisir penolakan, dan apa langkah kita terhadap penolakan? Oke, baik. Dan yang terakhir, tipe yang bagaimana sih yang harus kita cari untuk tepat sasaran? Nah, ini boleh dijawab. Oke, baik. Untuk meminimalisir penolakan ya, kita bicara dari yang pertama dulu, cara meyakinkan pada diri sendiri sehingga selalu tumbuh motivasi. Oke, kalau saya itu untuk menyemangati diri sendiri ya Pak, meyakinkan diri sendiri itu saya selalu menyemangati diri saya sendiri, bahwasanya kamu itu nggak punya apa-apa. Ayo, supaya kamu bisa punya apa-apa itu bagaimana caranya, gitu kan? Ya sudah. Jadi meyakinkan diri sendiri itu dengan cara itu tadi Pak. Meyakinkan diri sendiri itu ya itu tadi yang saya katakan ya. Seperti memotivasi diri sendiri itu ya kita semangati diri kita dulu.
ketika kita down dan lain sebagainya itu boleh kita ini Pak. Kalau saya yang saya lakukan ya, ketika saya sudah tidak termotivasi lagi, saya selalu telepon upline, saya selalu WA ke upline, ya bagaimana ini, bagaimana itu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ketemu jawabannya kalau kita sering sharing. Intinya sharing. Lalu untuk membangun tim yang solid, untuk membangun tim yang solid itu kita harus satu frekuensi dulu, Pak. Yang pertama kita harus satu frekuensi dulu. Kita mau melepas jubah kebesaran ya, karena di tim kita semua itu pasti ada yang lebih tua, ada yang lebih pinter, ada yang lebih tinggi sekolahnya, ada yang sudah punya titel dan lain sebagainya. Itu kita harus bersama-sama melepaskan jubah kebesarannya dulu, Pak. Baru kita bisa bahas kepada tim impian Mas di 3 bulan ke depan itu mau apa, 6 bulan ke depan mau apa dan lain sebagainya. Jadi tim yang solid itu saling mengerti saja. Intinya ego kita, Pak. Kita kan masing-masing manusia itu kan punya ego ya. Jadi ketika kita sudah ego kita lagi naik dan lagi turun, itu sebisa mungkin kita bisa menetralisasinya dengan ya makanya itu tadi harus upgrade diri, Pak. Upgrade diri itu dengan kita mendengarkan audio, kita baca buku, kita nonton YouTube yang motivasi ya tentunya. Jangan YouTube yang lagu-lagu gitu. Kalau YouTube lagu-lagu nanti tertidur lagi. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya tadi mengatasi penolakan gimana, Mas Sidik? Ya. Kalau saya untuk mengatasi penolakan, ketika saya mau presentasi, misalnya saya pagi-pagi ini mau berangkat ke si A, saya itu tidak berharap bahwasanya si A itu mau join, Pak. Saya selalu kalau saya presentasi atau saya mau ngenalin bisnis AWM kepada orang, itu saya nggak pernah berharap lu harus join gitu, enggak. Jadi kita enjoy gitu kan. Jadi ketika si A itu menolak, ya sudah, kita masih ada si B gitu kan, masih ada si C dan masih ada si D dan seterusnya gitu. Jadi saya lebih memilih saya datang ke kamu itu saya mau kasih informasi bahasanya ini ada informasi, ada peluang bisnis yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Tapi dalam hati saya tidak mengharapkan 100% dia harus join. Karena gini, kalau kita mendatangi teman kita, contohnya misalnya kita mendatangi si A, kita berharap si A ini harus join ketika kita presentasikan, tapi ternyata si A nggak join, itu kan akan membuat diri kita down, lemes dan lain sebagainya gitu kan, karena kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi natural saja, Pak, kita kenalkan saja ke banyak orang, banyak menabur, insya Allah banyak menuai. Kalau kita tidak pernah menabur, bagaimana kita mau menuai, kan seperti itu. Lalu untuk memilih-milih ya, Pak, untuk memilih-milih ya, bagaimana yang dicari sehingga tepat. Kalau saya tidak pernah memilih, jadi semua orang yang saya kenal, bahkan petani sekalipun, kalau dia bicaranya minat ke bisnis, saya selalu bicara bisnis. Kalau si petaninya hanya fokusnya kepada pupuk, yang saya hanya bicara pupuk, Pak. Jadi saya nggak pernah memilih-milih, bahkan di kontak saya, di kontak handphone saya nggak pernah memilih ini si A harus saya presentasi, si B nggak usah deh gitu. Itu nggak, Pak. Oke, luar biasa. Tadi sekalian menjawab pertanyaan Mas Puguh, nih ada pertanyaan Mas Sidik. Mas Sidik ketika bicara sama petani, apakah Mas Sidik langsung bicarakan bisnisnya juga atau hanya berhenti di produk? Iya, tadi yang sudah saya singgung ya, tergantung si petaninya. Si petaninya itu kan minatnya di produk apa di bisnisnya, gitu kan. Karena kan kita tidak mungkin tidak kita serempet sedikit atau kita nggak mungkin kita singgung dikit masalah kayak seperti cashback dan lain sebagainya kan, Pak. Pasti petani sekarang banyak yang pintar, bahkan karena sekarang kan sudah zamannya sudah modern ya. Jadi kalau kita bicara cashback pun kadang-kadang petani sudah paham. Oh ini sistem jaringan ya. Oh, ini. Lalu saya tanya dulu, kira-kira kalau menurut Bapak itu sistem jaringan seperti apa? Kalau dia memang positif menanggapi sistem jaringan, saya jelaskan, Pak. Tapi kalau si petani itu
si jaringan saya pusing deh gitu. Ya sudah, saya bagaimana caranya si petani itu harus pakai pupuk ini gitu. Kalaupun dia nggak closing beli, itu saya tinggalin untuk demplot. Bahkan kalau sama Mas Pugu ya saya pernah sering-sering sharing juga masalah pertanian dengan Mas Pugu by WA ya. Kalau saya nggak paham tentang cabe, tentang ini, saya selalu tanyanya sama Mas Pugu, dan insya Allah Mas Pugu paham. Bahkan saya lebih Mas Pugu jauh lebih paham lah, karena kan di sana ada Pak Rambo dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Baik, Pak Aris Badrun, silakan Pak Aris. Tadi angkat tangan, kalau mau bertanya silakan langsung. Ya, Oke. Ya, silakan Pak Aris. Ya, Assalamualaikum Mas Sidik. Ya, waalaikumsalam Pak Aris. Bisa jelas suara saya ya? Jelas banget Pak, jelas banget. Gini Mas Sidik, saya juga termasuk dulu mulai 2019 itu termasuk pemain jaringan seperti itu juga. Iya. Di MLM ya, pemain jaringan. Cuman saya sampai stokis, jadi saya sampai jadi stokis. Cuman gini, di awal-awal yang saya rasakan itu bonus saya itu masih kurang mencukupi untuk biaya diadakannya presentasi seperti itu Mas Sidik. Iya. Ya mungkin yang mengadakan presentasi memang golongan top leader, golongan leader. Saya sendiri pada waktu itu sudah jadi leader juga sih. Cuman bonus saya masih kurang mencukupi untuk wirawiri ke sana, ke sini, ke selatan, ke utara, beli bensin. Seperti itu Mas Sidik. Mungkin yang lain juga bisa merasakan seperti itu di awal-awal. Mungkin Pak Sidik gimana di awal-awal itu? Bonusnya. Di awal-awal sama Pak. Di awal-awal kemudian cara mencukupinya itu bagaimana Mas? Silakan, monggo. Untuk cara mencukupi ya Pak, untuk cara mencukupi. Bahkan gini, kalau saya punya pandangan bisnis itu tanpa modal nggak mungkin sukses, kan gitu kan? Ya kan? Kita mau jualan aja butuh modal ya kan. Tentu kita lebih ke ini Pak, investasi ya. Saya anggap apapun yang saya keluarkan di bisnis yang saya jalankan, saya investasikan itu. Saya anggap itu investasi. Karena kenapa? Karena insya Allah itu kalau suatu saat nanti kita sukses, itu bahkan lebih dari modal yang kita keluarkan atau modal investasi yang kita keluarkan itu akan kita dapatkan. Lalu bagaimana caranya untuk menetralisasi lah ya pengeluaran bensin dan lain sebagainya, konsumsi dan lain sebagainya. Kita kan punya produk Pak. Jadi tidak mungkin produk kita nggak ada yang beli kan gitu. Kalau saya meyakini kalau ada orang jualan pasti ada orang yang beli. Saya selalu meyakini itu. Saya setiap kali keluar itu harus mau nggak mau harus ada satu box yang laku Pak. Bagaimana itu pun caranya, saya harus ada satu box yang laku. Nah, satu box itulah yang saya investasikan untuk makan, bensin dan lain sebagainya. Baru sisanya closing. Kalau bisa ya closing bertubi-tubi kan jauh lebih dahsyat lagi itu kan. Hari ini posting, besok pagi sudah bisa di WD kan Pak. Kan gitu. Ya, jadi saya mau tambahkan sedikit. Jadi Pak Aris, yang Mas Sidik maksudkan adalah bukan berarti Mas Sidik itu menjual produk, bukan. Tapi sebagai seorang pembangun jaringan, salah satu kebiasaan sukses kita itu adalah melayani pelanggan, Mas Sidik. Ya, Pak Aris. Betul. Jadi melayani pelanggan. Melayani pelanggan itu adalah salah satu hal yang kita lakukan dan tidak diharamkan dalam dunia bisnis jaringan. Tapi yang penting jangan berjualan produk. Karena kalau berjualan produk berarti Pak Aris tidak sedang membangun bisnis. Karena bisnis jaringan itu bukan bisnis jualan produk sebenarnya. Nah, betul. Ini yang sering juga banyak salah kaprah. Dan saya yakin Mas Sidik pernah punya pengalaman. Banyak sekali para pelaku bisnis jaringan di Indonesia itu salah kaprah. Mereka berpikir bahwa ketika mereka join dalam bisnis jaringan, kerja mereka adalah menjual produk. Padahal sebenarnya bisnis jaringan bukan menjual produk. Bisnis jaringan adalah membangun aset bisnis. Membangun jaringan pelanggan sebenarnya, ya. Nah, ini konsep yang benar sebenarnya. Nah, kalau saya tambahkan sedikit Pak Aris, saran saya adalah bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan operasional
Nah, itu tadi konsepnya adalah jangan jualan, bangunlah jaringan. Karena kalau Pak Aris melakukan penjualan atau berjualan, Pak Aris akan habis waktunya ke sana kemari untuk jualan. Tapi ketika Pak Aris membangun aset atau membangun bisnis, satu saat nanti ketika jaringannya sudah ada, sudah bertumbuh, maka Pak Aris sudah tidak sibuk lagi. Ya kan? Karena jaringan itu akan menambah waktu kerjanya Pak Aris secara otomatis. Sehingga Pak Aris satu saat nanti tidak akan bekerja lagi seperti di awal, tapi sudah istilahnya santai karena sudah ada jaringan yang mengikuti kerjanya Pak Aris. Nah, dan yang terakhir Pak Aris, ketika Pak Aris memahami konsep membangun jaringan dalam bisnis jaringan, bukan berjualan produk, Pak Aris akan menggunakan cara kerja pintar dalam membangun bisnis. Salah satu keberhasilan Mas Sidik adalah beliau kalau saya lihat, walaupun beliau tadi belum cerita, tapi saya sudah tahu dari kebiasaan sukses yang beliau lakukan, beliau bekerja pintar. Apa itu bekerja pintar? Salah satunya adalah menggunakan Zoom, menggunakan video. Betul ya Mas Sidik ya? Tidak salah kan saya kan ya? Ya, betul Pak, betul. Nah, jadi itu salah satu kerja pintar Pak Aris yang Pak Mas Sidik lakukan. Contoh, ketemu orang itu kan tidak harus didatengin Pak Aris. Tidak harus kita datengin rumahnya, ketemu langsung itu tidak harus seperti itu. Tapi kita bisa Zoom seperti sekarang. Kita bisa share video atau kita bisa berikan hal edukasi lainnya secara online. Nah, dan itu akhirnya bisa mengurangi cost operasional kita juga Pak Aris. Jadi tidak mesti ketemu gitu. Gitu ya Mas Sidik ya? Iya, betul Pak. Karena saya juga kadang-kadang kalau memang lagi nggak memungkinkan keluar karena memang kondisi keuangan untuk keluar nggak bisa, itu saya selalu by WA. By WA itu siapa-siapa sih yang hari ini yang harus saya kenalin ya. Itu saya list Pak. Hari ini saya kenalin, oh ada 5 orang. Ya sudah saya WA saja semua, 5 orang, dan insya Allah dalam 5 orang yang kita WA atau berapapun yang orang yang kita WA, itu pasti ada 1-2 orang yang respon Pak. Dan ya alhamdulillah kekuatan daripada sosial media ya, kayak saya anggap WA ini kan kayak sosial media ya, perkembangan zaman ya, nggak harus ketemu, kita bisa prospecting kok gitu. Bahkan video call kalau memang diperlukan. Dan malah saya, oh ini ada orang yang luar biasa nih, saya jelaskan gitu. Saya selalu sambungin ke Pak Rahman, ke upline saya Pak. Jadi kan kita nggak keluar, paling kita hanya butuh paket data saja, ya kan? Dan alhamdulillah untuk closing by WA itu nggak sedikit juga, alhamdulillah Pak. Jadi kita bisa pergunakan apa yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jangan selalu memaksakan saya harus keluar, enggak gitu kan? Masa ya kalau kita punya kenalan di Kalimantan kita harus ke Kalimantan kan berat, kan gitu. Ya. Nah, itu tadi salah satu kerja pintar yang dilakukan oleh Mas Sidik. Jadi kerja pintarnya adalah menggunakan bantuan pihak ketiga, yaitu upline. Jadi kadang-kadang orang itu perlu pihak ketiga. Nah, tidak ada salahnya tinggal video call aja bisa ketemu dengan upline, dengan prospek gitu kan. Ternyata kita bisa melakukan bisnis walaupun tidak berdekatan, Pak Aris. Ya. Oke, Pak Aris. Semoga terjawab, Pak Aris. Mantap. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Aris. Semangat selalu. Nah, ini ada pertanyaan dari Satria Arjuna nih, Mas Sidik. Berapa orang jaringan Mas Sidik sekarang untuk mencapai target turnya dan berapa lama membangunnya? Nah, boleh dijawab nih Mas Sidik. Oke, untuk membangun bisnis AWM sampai sekarang ya Pak. Saya join dengan AWM itu kalau nggak salah bulan 9 atau bulan 11 ya. Bulan 11 2023 ya. 2022, mohon maaf. 2022 bulan 11 saya join, tapi pada waktu itu saya belum fight secara 100% ya Pak, karena saya kan punya bisnis sebelum AWM juga masih saya jalankan. Jadi saya masih setengah-setengah lah ya. Ketika itu datang momentum training leader ILT Malang pada waktu itu, dan alhamdulillah saya bawa tim itu ada 8 orang, termasuk satu orang Jakarta, itu masih muda banget bahkan. Mulai fight itu benar-benar fight 100% di AWM itu bulan 2 2023. Jadi sekarang bulan berapa? Bulan 7 ya. Ya. Sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Ya, 5 bulan, Pak.
Oke, lanjut Mas Sidik. Pertanyaan tadi cuma satu ya, Pak Jun. Satu itu ya. Ya, jadi Pak Satria Arjuna bertanya berapa banyak jaringan Mas Sidik hari ini dan targetnya. Jadi biar ada bayangan mungkin maksudnya Pak Satria Arjuna itu kalau misalnya untuk meraih tur itu kemarin berapa orang yang diperlukan? Gitu. Kalau untuk meraih tur kemarin kan sebenarnya kita hanya cukup satu orang satu kiri satu kanan doang kan Pak. Kita kan hanya di betul. jalan di dua kaki. Satu orang kiri satu orang kanan insya Allah cukup. Dengan catatan satu orang kiri satu orang kanan itu memang benar-benar orang yang mau sukses atau mau meraih impian, gitu kan. Jadi ketika kita sering sharing, home sharing, pertemuan dan lain sebagainya, kadang-kadang kan saya punya inisiatif sendiri, kita harus home sharing nih, gitu. Jadi saya adakan home sharing, kadang-kadang di rumah saya, kadang-kadang di tempatnya Pak Yudi di warung. Kebetulan Pak Yudi itu kan punya warung ya, punya warung di Maes, dan beliau juga antusias banget dengan bisnis AWM, makanya beliau welcome ketika memang ada home sharing di tempat beliau gitu kan. Itu aja Pak. Kalau masalah berapa orang, terus terang saya tim inti saya itu yang saya sebutkan tadi termasuk ada Bu Yurika, Bu Marsini, ada Pak Yudi, ada Bang Heriandi, terus ada tim lain yang di kaki sebelahnya lagi itu saya bangun komunikasi dengan mereka Pak. Jadi yang saya lakukan untuk bisa mempercepat impian mereka ya saya selalu ini ketika kebanyakan upline kan menunggu downline-nya nelpon ya Pak. Kebanyakan upline itu menunggu downline-nya nelpon. Tapi kalau yang saya lakukan, saya justru kebalikannya Pak. Saya saya selalu telepon ke downline. Sebenarnya sih saya bahasanya kalau di Pangkal Pinang ya, saya bukan upline downline Pak, tapi kayak saya ciptakan seperti keluarga. Jadi kadang-kadang kalau ada kendala, apa sih kendalanya gitu ya? Ya sudah, yuk kita sharing bareng gitu. Ya, oke. Baik, luar biasa ya. Oke, teman-teman sekalian ya, luar biasa sekali malam hari ini. Saya terus terang mendengar pembicaraan dengan Mas Sidik ini, saya ingin melanjutkan terus pembicaraan kita, tapi memang waktu sudah tidak memungkinkan ya, karena kita sudah ngobrol ini tidak terasa udah 2 jam ngobrolnya ya, dan tadi sayang sekali tadi sempat terputus hanya gara-gara sinyal ya, dan tentunya saya ingin sekali nanti kita punya waktu yang lebih banyak untuk wawancara Mas Sidik lagi di masa depan Mas Sidik ya, dan tentunya nanti setelah meraih reward City Car ya. Karena saya yakin dan percaya pada saat Mas Sidik sudah meraih City Car, sudah berhasil mengajak orang tuanya pasti untuk beribadah ke Tanah Suci ya. Amin. Kita doakan sama-sama. Baik, Mas Sidik ya, terima kasih waktunya malam hari ini ya. Luar biasa sekali kisahnya malam hari ini, dan tentunya sangat menginspirasi teman-teman sekalian semuanya ya, dan kita akan sebarkan rekaman ini di YouTube channel daripada AWM Star Live Official. Jadi teman-teman sekalian nanti bisa akses ke sana untuk mendapatkan rekaman daripada Zoom ini agar Anda bisa mendapatkan poin-poin penting dari diskusi kita malam hari ini ya. Terima kasih Pak Mas Sidik. Ya Mas Sidik. Salam buat keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dan demikian juga buat teman-teman sekalian seluruh Indonesia, sahabat AWM Star Live ya, Anda bisa segera hubungi orang yang mengundang Anda pada Zoom malam hari ini ya, dan tentunya segera ketahui lebih dalam mengenai bagaimana produk bisnis plan kami dan bagaimana dukungan daripada sekolah bisnis kami yaitu Elite Academy untuk bisa menunjang keberhasilan dan kesuksesan Anda bersama dengan AWM Star Life. Dan sekali lagi AWM Star Life dibangun untuk mengajak Anda semua untuk meraih impian Anda. Ya, sekali lagi untuk meraih impian Anda. Bukan sekedar mengajak Anda untuk sekedar join dan hanya sekedar mengajak Anda untuk mendapatkan sekedar penghasilan tambahan. Bukan. Bukan itu tujuan kami. Tujuan kami adalah Anda semua bisa meraih impian-impian besar Anda. Ya, berjaya di dunia namun juga mencapai keberkahan di surga nantinya. Ya, itulah tujuan kita. Baik, teman-teman sekalian, sekian dari saya. Ya, kita jumpa lagi pada Zoom berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Santi Santi Anti Om. Terima kasih. Bye bye semua. Go Sultan Ambassador. Oke.